Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 761, bagaimana dengan para pemain Yin? Yun Hao tidak memperhatikan pertempuran antara Han Qiansan dan Lin Xiaofeng lagi. Tidak akan ada ketegangan sama sekali. Dia mengambil kucing liar itu, mengevakuasi medan perang untuk jarak tertentu, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi. Yun Hao duduk bersila, aura roh naga emas bercakar 4 melonjak di tubuhnya. Tempat lain, Lu Chaoyuan, yang dikirim ke sisi arai jahat api surgawi dan bumi, sangat tertekan di dalam hatinya. Identitas pembawa pedang hilang, kejadian ini membuat leluhurnya Lu Fang sangat kecewa. Dan itu juga merupakan pukulan besar baginya yang sangat tidak berwajah. Tapi dia tidak putus asa, karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki nilai dan potensi yang sangat besar. Diberkati oleh Dewa Naga juga mengatakan bahwa selama dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang gumpalan jejak naga ilahi itu, dia akan membawanya ke tanah leluhur klan naga untuk berlatih. Jadi, meskipun Lu Chaoyuan sangat tertekan, hatinya masih penuh harapan dan kerinduan. Selama dia bisa pergi ke tanah leluhur klan naga, itu adalah awal hidupnya yang benar-benar mulia. Setelah datang ke sisi arai jahat api surgawi dan bumi, Lu Chaoyuan tidak peduli tentang apapun, jadi dia mundur dan memahami merek naga ilahi di jiwanya. Hari ini, itu adalah hari lain dengan sedikit atau tidak ada keuntungan. Saat Lu Chaoyuan hendak berhenti sejenak dan merangkum pikirannya, tiba-tiba, gumpalan jejak naga ilahi yang terintegrasi ke dalam jiwanya tampak menjadi hidup. Tiba-tiba, kekuatan naga yang sangat kuat meletus. Tubuh naga ilahi emas bercakar 4 muncul di dunia pengetahuan laut Lu Chaoyuan. Kekuatan spiritual. Lu Chaoyuan langsung mengembun ke dalam penampilannya, dan dia berdiri dengan hormat di depan naga emas bercakar 4, menundukkan kepalanya. Kamu sangat mengecewakanku. Shenlong berbicara, mengungkapkan ketidakpuasan. Tubuh spiritual. Lu Chaoyuan buru-buru berlutut di depan naga emas bercakar 4. Dewa Naga Agung, saya harap Anda akan memberi saya sedikit lebih banyak waktu dan memberi saya kesempatan lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Naga ilahi emas bercakar 4. Jika Anda ingin memahami jejak yang saya berikan kepada Anda harus memiliki lingkungan kultivasi yang baik, di mana Anda sekarang. Lingkungan sekitarnya mengerikan, dan tidak cocok bagi Anda untuk berlatih sama sekali. Lu Chaoyuan, Dewa Naga Agung, saya sekarang berada di arai besar api surgawi dan kejahatan bumi di ruang kecil. Ini adalah tempat di mana seseorang bernama Yan Rumeng dipenjara. Memang, lingkungan sekitarnya sangat buruk, tetapi saya tidak bisa menahannya. Naga emas cakar 4, oke, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Anda dapat mengatur formasi kecil klan naga dalam apa yang disebut arai jahat api surgawi dan bumi ini, yang akan bermanfaat bagi kultivasi Anda. Ini adalah kesempatan terakhir saya untuk Anda. Jika Anda masih tidak dapat memuaskan saya, maka saya akan mengambil kembali merek naga ilahi yang diberikan kepada Anda. Setelah itu, dengan gelombang cakar naga-naga emas bercakar 4, diagram formasi kecil muncul di lautan pengetahuan Lu Chaoyuan. Segera setelah itu, naga emas bercakar 4 menghilang. Lu Chaoyuan buru-buru menghafal diagram formasi kecil ini dengan jelas. Dia tidak mengerti formasi, tapi ada penyihir formasi yang sangat kuat di sini. Lu Chaoyuan segera memanggil penyihir formasi peringkat surga kepadanya dan berkata, leluhurku berkata, biarkan kamu membantuku mengatur formasi seperti itu dan membantuku memahami jejak naga ilahi. Setelah berbicara, Lu Chaoyuan mengeluarkan diagram formasi yang telah dia hafal. Setelah membaca diagram formasi, penyihir formasi peringkat surgawi ini tampak terkejut. Formasi ini tampaknya tidak rumit, tetapi mengandung perubahan yang sangat mendalam. Lu Shao, beri aku sedikit waktu. Lu Chaoyuan mendengus, pergi, secepat mungkin. Di mana Yinnya? Kucing liar, itu berjongkok di sebelah Yun Hao, bergumam sambil menggigit ikan kering kecil. Kedua mata seperti permata itu bersinar, terlihat sangat bersemangat, dan berkata, itu benar, membosankan untuk bertarung dan membunuh. Kamu harus menggunakan kebijaksanaan. Yun Hao bangkit dan berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Kucing liar, itu buru-buru mengikuti dan berkata, nanti, semuanya akan diatur oleh Ben Meo.
dan pengaturan Benmeo untuk bocah bodoh Lu Chaoyuan sudah jelas. Yun Hao mengambil kucing liar itu dan datang ke lokasi spesifik yang dia rasakan. Tidak ada apa-apa di sekitar. Lu Chaoyuan berkata bahwa tempat mereka menahan Yan Rumeng terletak di ruang kecil, dan beragam api dan bumi surgawi juga diatur di dalamnya. Yun Hao memandang kucing liar itu. Kucing liar, ruang seperti ini, kamu bisa membelahnya dengan pedang, mengapa repot-repot Benmeo untuk bergerak? Yun Hao, apakah kamu tidak ingin bertarung, membunuh? Will Chat. Oh, sepertinya saya masih harus mengeong. Saat berikutnya, kucing liar melepaskan kekuatan bakatnya, dan cakar kucing itu menjauh, menarik celah di ruang di depannya. Kemampuan kucing liar telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sosok Yun Hao melintas, dan dia bergegas ke dalamnya di sepanjang celah ini. Tunggu aku, kucing liar itu berteriak, bergegas mengikuti. Di ruang kecil ini, formasi yang kuat diatur, menyerap kekuatan api langit dan bumi dalam radius ribuan mil. TSK, formasi ini sangat kuat, formasi kekaisaran. Kucing liar, itu menghela nafas. Yun Hao mengangguk, ini memang susunan kekaisaran. Keadaan kekuatan, mentalnya saat ini setara dengan level penyihir formasi peringkat surgawi, dia dapat mengatur arai suci dan memecahkan arai suci. Tetapi jika dia ingin menaklukkan arai kekaisaran, itu akan sangat sulit. Lu Fang dan Song Xiao memenjarakan Yan Rumeng di sini, tidak mungkin hanya mengandalkan susunan kekaisaran, dan ada banyak penyihir susunan di ruang kecil ini. Setelah formasi dipicu, itu pasti akan menarik perhatian para penyihir formasi itu, dan ketika saatnya tiba, susunan kekaisaran ini akan beroperasi, dan konsekuensinya akan sangat serius. Kucing liar, tunggu saja sampai Han Qiansan dan Lin Xiaofeng, tarik mereka berdua, dan buka paksa formasi ini. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi ini diatur dengan sangat cerdik, mematahkan formasi dari luar akan langsung menyebabkan ledakan kekuatan yang menakutkan di dalam formasi. Yan Rumeng, yang dipenjara dalam formasi ini, akan segera mati, hanya dari dalam Anda dapat menemukan cara yang sebenarnya untuk mematahkan formasi. Kucing liar, maksudmu, formasi ini benar-benar bisa membunuh Yan Rumeng? Tapi Lu Fang dan Song Xiao tidak pernah membunuhnya, tetapi memenjarakannya di dalam. Yun Hao, yah, seharusnya Song Xiao dan Lu Fang ingin mendapatkan sesuatu dari Yan Rumeng, jadi mereka telah dikurung tanpa membunuh. Kucing liar, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Menarik orang untuk datang tidak berhasil, jadi mengapa Anda tidak berkeliling sini dan tidak melakukan apa-apa? Yun Hao berkata dengan tenang, Lu Chaoyuan akan membuka formasi untuk kita. Kucing liar. Formasi yang Anda berikan kepada Lu Chaoyuan adalah kunci untuk membuka arai jahat api surgawi dan bumi ini. Saat itulah itu terjadi. Berdengung, gumpalan getaran beriak keluar dari api surgawi dan arai jahat bumi di depan Yun Hao dan mereka. Sudut mulut Yun Hao tersenyum, dan dia berkata, ayo pergi. Saat ini, Lu Chaoyuan berdiri di tengah formasi, merasakan fluktuasi khusus dari formasi ini, dan menghela nafas. Ini benar-benar pantas menjadi formasi klan naga, itu luar biasa. Mengatakan itu, Lu Chaoyuan memandang penyihir formasi yang membantu mengatur formasi, dan berkata, terima kasih kali ini, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Kamu pergi dulu, Ben Shao ingin bermeditasi dan berlatih di sini dan memahami rahasia merek naga ilahi. Arai, mage. Kalau begitu aku berharap yang terbaik untuk Lu Shao. Lu Chaoyuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, ketika saya berhasil, manfaatnya akan sangat diperlukan bagi Anda. Setelah formasi penyihir pergi, Lu Chaoyuan segera duduk bersila, dan kekuatan spiritual diintegrasikan ke dalam merek naga ilahi di jiwanya. Naga emas bercakar 4 sekali lagi terungkap di lautan kesadarannya. Saat berikutnya, naga emas bercakar 4 bergegas keluar langsung dari lautan pengetahuan Lu Chaoyuan, dan langsung mengendalikan formasi yang baru saja diatur oleh Lu Chaoyuan. Lu Chaoyuan tercengang. Dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Kekuatan formasi ini benar-benar memenjarakannya. Mata Lu Chaoyuan membelalak, dan dia menyaksikan kekuatan formasi ini menyatu menjadi saluran dan meluas keluar. Kemudian, dia melihat Yun Hao berjalan masuk dengan seekor kucing gemuk besar. Bab 762, Selamatkan Yan Rumeng. Pada saat ini, pikiran Lu Chaoyuan berantakan, dan hatinya hancur.
Dia penuh kegembiraan dan siap untuk berkultivasi melalui formasi yang diberikan oleh Dewa Naga, dan hasilnya. Formasi ini, bagaimanapun, menekannya, dan kemudian membuat jalan bagi Yun Hao untuk masuk. Bocah konyol, apakah kamu terkejut? Tidak terkejut, kucing liar itu terbang ke kepala Lu Chaoyuan dengan tergesa-gesa. Ben Meo telah melihat banyak hal bodoh. Tapi kamu sangat bodoh, ini pertama kalinya aku melihatnya. Dan kamu tidak buang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat betapa bengkoknya kamu, sama seperti kamu, Shenlong akan menyukaimu. Kucing liar itu berkata, cakarnya memukul kepala Lu Chaoyuan dengan kuat, membenturkan, dan kemudian berkata dengan sangat jijik, kepala ini tidak dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi batu. Yun Hao berjalan mendekat. Lu Chaoyuan menatap Yun Hao, matanya penuh dengan api yang marah. Pada saat ini, dia sudah menebak kebenarannya. Dari saat naga ilahi muncul di tangga dao besar, itu adalah penipuan. Semua ini dikendalikan oleh Yun Hao di belakang punggungnya. Harapan, kerinduan, kegembiraannya baru-baru ini. Ini seperti badut. Hah! Yun Hao berubah menjadi pedang dan menebas pedang Qi, langsung menebas tubuh Lu Chaoyuan dan menyegel jiwanya. Area inti dari arai jahat api surgawi dan bumi. Kekuatan api surgawi yang tak ada habisnya dan kekuatan kejahatan bumi berkumpul dari segala arah sepanjang waktu, terus-menerus mengikis tubuh seorang wanita. Wajah wanita, itu pucat dan tidak berdarah, dan nafas kehidupan seperti lilin tertiup angin, seolah-olah akan benar-benar padam kapan saja. Tiba-tiba, mata wanita, itu terbuka. Saat dia membuka matanya, cahaya dingin yang tegas dengan niat mati meletus. Dia langsung bergerak. Kekuatan mengerikan meletus dengan ganas. Ini adalah kekuatan terakhir dalam hidupnya. Yun Hao, yang datang ke sini dengan kucing liar itu, segera bergerak ke samping dengan kekuatan supernatural teleportasinya, menghindari pukulan mengerikan wanita itu. Wanita, itu berbalik, menatap Yun Hao, tampak seperti orang gila, dan meraung, bahkan jika aku mati seperti mimpi, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku padamu, aku tidak akan pernah mengkhianati guruku. Aku tidak akan mengkhianati istana bela diri. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Meskipun dia tidak keluar dengan pedang kaisar bela diri sejati, dia meraih gumpalan nafas pedang kaisar bela diri sejati di tubuhnya. Aura pedang kaisar bela diri sejati mengembun menjadi gumpalan Qi pedang, berubah menjadi niat pedang dari dao pedang tak bernyawa. Ekspresi wanita, itu langsung membeku. Tubuhnya sedikit gemetar, dan jelas ada kejutan yang kuat di hatinya. Nafas pedang kaisar bela diri sejati. Siapa kamu? Mengapa Anda bisa melepaskan niat pedang dari pedang tak bernyawa? Yun Hao, saya adalah pembawa pedang kontemporer dari istana bela diri, dan untuk pedang abadi Dao, penguasa Aula Naidi secara pribadi mengajari saya. Kamu berbohong. Guruku pergi ke jurang, dan dia tidak bisa mengajarimu cara pedang tak bernyawa. Yun Hao berkata dengan tenang. Saya telah memasuki jurang dengan segumpal pikiran melalui asal-usul segel akta yang ditinggalkan oleh penguasa Balai Umum di. Tentu saja, hal-hal ini tidak masalah sekarang, ketika saya menyelamatkan Anda pergi dan bertanya kepada adik laki-laki Anda Lin Xiaofeng, dan kemudian Anda akan mempercayainya. Katakanlah. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Ramuan yang memancarkan cahaya harta karun yang kaya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ini adalah panen di lantai 8 menara sumber, dan memiliki efek yang sangat baik pada penyembuhan. Yan Rumeng menatap pil itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kucing liar, makanlah. Bahkan jika ada masalah dengan pilnya, memakannya hanyalah kematian. Bagaimanapun, kamu seperti ini, kamu tidak akan hidup lama. Yan Rumeng. Saat berikutnya, dia meminum pil itu dan menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, energi pil yang melonjak tak tertandingi meletus di tubuhnya. Meskipun energinya megah, khasiat obatnya sangat ringan, dan nafas kehidupan Yan Rumeng telah meningkat dengan kecepatan yang signifikan. Sisi lain, Han Qiansan dan Lin Xiaofeng sama-sama mengakhiri pertempuran. Kali ini di tanah suci hutan belantara timur, satu orang bijak besar meninggal, dua alam kaisar. Kamu melihatku, aku melihatmu. Di mana Yun Hao? Entahlah. Aku akan mencarinya. Setelah Han Qiansan selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Lin Xiaofeng pergi mencari Fu Dongyang dan mereka. Ketika Fu Dongyang dan sekelompok orang melihat Lin Xiaofeng, mata mereka semua terkejut dan akan jatuh ke tanah. Lin Xiaofeng,
yang telah menghilang untuk sementara waktu, benar-benar menjadi seorang kaisar. Nafas, itu sangat mendominasi sehingga Anda tidak bisa memalsukannya. Lin Xiaofeng segera bertanya, bagaimana dengan Yun Hao? Fu Dongyang, aku tidak bisa melindunginya, jadi aku membiarkannya pergi dulu. Lin Xiaofeng, aku tahu bahwa dia pergi sendirian. Aku bertemu dengannya, dan bersama dengan tangan belakang yang dia persiapkan, aku membunuh seorang bijak yang hebat dan 2 kerajaan kaisar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Begitu kata-kata ini keluar, Fu Dongyang dan yang lainnya tertegun lagi. Yun Hao bahkan menyiapkan backhand. 2 alam kaisar meninggal di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Lalu kamu bertemu Yun Hao, dan sekarang kamu bertanya padaku di mana Yun Hao. Fu Dongyang sedikit terdiam. Lin Xiaofeng, ketika kita mengakhiri pertempuran, dia akan pergi, kupikir dia datang untuk bergabung denganmu. Fu Dongyang, tidak. Dia tidak kembali untuk bergabung dengan kita. Mungkinkah dia kembali ke kota Tongtian sendirian terlebih dahulu? Lin Xiaofeng mengerutkan kening dan berkata, kalian melihat ke dekat, aku akan kembali ke kota Tongtian dulu. Setelah berbicara, Lin Xiaofeng melarikan diri ke kehampaan dan pergi. Dalam susunan besar langit dan bumi, Yan Rumeng telah menyempurnakan sebagian dari energi ramuan yang diberikan Yun Hao padanya saat ini, dan kondisinya jauh lebih baik, dan wajahnya yang awalnya tidak berdarah sedikit lebih kemerahan. Dia menghentikan pengoperasian latihan, menatap Yun Hao, dan berkata, baru saja. Aku salah tentangmu. Yun Hao, tidak apa-apa. Yan Rumeng, saya telah terjebak di sini selama lebih dari 50 tahun, apa yang terjadi dengan Istana Bela Diri sekarang? Bisakah Anda memberitahu saya? Yun Hao mengangguk dan menjelaskan secara singkat situasi Istana Bela Diri saat ini. Setelah mendengarkan, tinju Yan Rumeng mengepal, menggertakkan giginya, dan berkata, Lu Fang dan Song Xiao, 2 penunggang kuda tua, aku seharusnya tidak ragu-ragu sejak awal. Jika tidak, Aula Bela Diri tidak akan menjadi seperti sekarang. Penahanan. Yan Rumeng tampaknya memiliki rahasia tersembunyi. Mengapa mereka menahanmu tetapi tidak membunuhmu? Yun Hao bertanya. Yan Rumeng terdiam. Kucing, liar, jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu, wanita pelit. Yan Rumeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena, saya memiliki jumlah bahan terbesar di Istana Bela Diri di tangan saya. Saat itu, saya menemukan bahwa ada masalah dengan mereka berdua, berbicara dengan mereka, berharap mereka akan mengaku, dan kemudian kembali. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan langsung melakukan penyergapan dan meracuni saya. Saya tetap berada di bawah kendali mereka, tetapi untungnya saya tidak pernah membawa kunci persediaan bersama saya. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba segala macam trik untuk memaksa saya memberitahu saya di mana kuncinya, tetapi saya tidak pernah memberitahu mereka, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka kehilangan kesabaran dan tidak pernah ke sini secara langsung. Yun Hao tidak bertanya kepada Yan Rumeng di mana kuncinya. Yan Rumeng belum sepenuhnya mempercayainya. Tapi seperti yang baru saja dikatakan Yun Hao, itu tidak masalah. Ketika Yan Rumeng diselamatkan, dan kemudian membawanya kembali ke Istana Bela Diri, ketika saatnya tiba, momok Istana Bela Diri ini akan diberantas. Dan Yan Rumeng secara alami akan mengeluarkan kumpulan bahan itu untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatan Istana Bela Diri. Vitalitasmu lemah sekarang, dan ada racun di tubuhmu. Pertama-tama kamu sempurnakan energi ramuan sesegera mungkin untuk meningkatkan vitalitasmu, dan kemudian aku akan membantumu mengeluarkan racun, membiusmu memulihkan kekuatan tempurmu, dan kemudian mematahkan formasi ini dan membunuhnya, kembali ke Istana Bela Diri, dan bersihkan semua asap hitam dan racun. Kata Yun Hao. Yan Rumeng mendengus, mengangguk berat, dan kemudian menjalankan latihan dengan sekuat tenaga, menyempurnakan energi ramuan yang diberikan oleh Yun Hao. Bab 763, kembali, dihukum. Dalam sekejap mata, hari-hari berlalu. Dengan bantuan Yun Hao, vitalitas Yan Rumeng telah pulih, dan racun di tubuhnya juga telah dibersihkan. Di antara 3 murid di Fei, Yan Rumeng adalah murid tertua, dan dia telah menjadi seorang kaisar, dan dia adalah kekuatan alam kaisar. Setelah bergaul selama beberapa hari terakhir, Yan Rumeng sangat percaya pada Yun Hao. Mungkin, wanita dilahirkan tanpa perlawanan terhadap makhluk seperti kucing liar, dan Yan Rumeng juga sama, selalu berpikir untuk menggendong kucing liar di pelukannya. Kucing liar, itu menukik dan melarikan diri. Meskipun lengan Anda terlihat cukup bagus, Ben Meo tidak menyukai wanita yang lebih tua.
Kata kucing liar itu serius. Jangan melihat penampilan Yan Rumeng, dia adalah citra wanita Feng Yun berusia 30-an dan 40-an, tetapi usianya lebih dari 1.500 tahun. Kucing liar tidak menyukai wanita tua. Kucing liar hanya menyukai gadis-gadis muda dan cantik seperti Xia Xuan dan Luo Yi, dengan hati yang lembut dan elastis. Yan Rumeng. Sedikit malu, Yan Rumeng memandang Yun Hao dan berkata, "Bagaimana cara mematahkan formasi sekarang?" "Yun Hao, mengapa Anda perlu mematahkan formasi? Jika saya bisa masuk, saya bisa keluar." Melalui formasi yang diatur oleh idiot Lu Chao Yuan, itu setara dengan membuka jalan dan pintu dalam api surgawi dan susunan jahat bumi ini. Kemudian, Yun Hao membawa Yan Rumeng dan meninggalkan arai jahat api surgawi dan bumi. Jalannya mulus, dan dia berjalan keluar dari barisan besar langit dan bumi. Yan Rumeng melihat formasi ganas yang telah menjebaknya selama beberapa dekade ini, ekspresinya rumit, dan kemudian dia berkata, "Beri aku sedikit waktu, aku akan berurusan dengan antek-antek Lu Fang dan Song Xiao." Yun Hao mengangguk. Saat berikutnya, Yan Rumeng terbang, dan kekuatan 5 kali lipat dari alam kaisar bergegas keluar dari tubuhnya, dan paksaan yang menakutkan menyapu keluar. Brengsek, Yan Rumeng. Dia melarikan diri. Cepat, cepat, jalankan arai hebat. Suara-suara panik datang dan pergi. Yan Rumeng mendengus dingin, niat membunuh yang telah terakumulasi selama beberapa dekade seperti semburan yang mengalir dalam sekejap. Itu benar-benar naksir. Kastil Babel. Popularitas kedua topik tersebut tetap tinggi. Tanah suci hutan belantara timur. Sesuatu terjadi lagi. Seorang veteran Great Sage yang telah terkenal sejak lama, kepala tetua dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur Qin Han, dan penatua tertinggi alam Kaisar Luo Han. 3 pembangkit tenaga listrik sudah mati. Baru-baru ini, Tanah Suci Hutan Belantara Timur dapat digambarkan sebagai kematian yang sering, dan orang-orang yang meninggal bukanlah orang sederhana. Pujian, yang lahir dengan pedang giok di mulutnya, Yelin, yang luar biasa, dikenal sebagai generasi emas paling menjanjikan dalam ribuan tahun. 2 orang bijak besar Ye Wei saat itu, jenius seni sumber Super Yuye, dan master sumber Xiao Nan. Sekarang 3 orang penting lainnya telah meninggal, dan bahkan keberadaan alam kaisar telah mati. Dan dalam rangkaian kematian di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, ada seseorang. Itu Yun Hao. Semua orang berspekulasi bahwa Yun Hao telah membawa begitu banyak korban ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Seberapa menakutkan balas dendam berikutnya dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur? Tapi untuk saat ini, Tanah Suci Padang Gurun Timur belum mengungkapkan posisinya. Dan Yun Hao, sejak menjadi pembawa pedang Istana Bela Diri, dia tidak pernah kembali sejak dia keluar untuk melakukan misi pengorbanan pedang. Topik hangat lainnya adalah pemilihan kembali kepala aula oleh Istana Bela Diri. Awalnya, semua orang merasa bahwa masalah ini berada di bawah kendali Lu Fang dan Song Xiao, dan itu sudah menjadi kepastian. Tapi Yun Hao lahir begitu saja, menjadi pembawa pedang, dan memilih menentangnya. Kemudian, Lin Xiaofeng, pewaris pedang abadi Dao, menghilang sebentar dan kembali, dan dia ternyata adalah seorang kaisar. Lin Xiaofeng juga memilih menentang, 5 suara mendukung dan 4 menentang. Hari ini, itu adalah orang-orang dari 2 faksi utama Istana Bela Diri, dan mereka benar-benar akan membagi hari-hari menang dan kalah. Saat ini, suasana di Aula Bela Diri tegang. Di aula yang megah, Lu Fang, Song Xiao, Lin Xiaofeng, Fu Dongyang, dan orang lain dengan status sangat tinggi di Aula Bela Diri berkumpul. Guruku belum meninggal, Tuan Aula Utama adalah guruku, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tubuh Lin Xiaofeng dipenuhi dengan aura pembunuh, dan sikapnya sangat kuat. Hari ini, bahkan jika ada 5 suara mendukung dan hanya 4 suara menentang, dia harus mencegah hal ini terjadi, dan dia tidak boleh membiarkan pihak Lu mencuri kekuatan Istana Bela Diri. Lu Fang, Lin Xiaofeng, Master Aula Utama pergi ke jurang sendirian 1000 tahun yang lalu, dan dia tidak kembali selama 1000 tahun, dan kekuatan segel juga kehilangan efeknya beberapa waktu lalu, dan kepala aula telah meninggal di jurang. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, jangan main-main di sini. Kami memilih kembali kepala aula bukan karena keegoisan, tetapi sepenuhnya demi Aula Bela Diri. Dalam 1000 tahun terakhir, Aula Seni Bela Diri tidak memiliki pemimpin, dan selama 1000 tahun, Aula Bela Diri tidak lagi brilian,
dan orang-orang di aula bela diri tersebar dan kekuatan mereka telah mundur. Oleh karena itu, pemilihan Master Aula baru harus dilakukan. Song Xiao juga berdiri dan berkata, tidak ada yang bisa menggantikan posisi guru di Istana Bela Diri, saya juga berharap gurunya masih hidup. Dan saya berharap guru dapat kembali ke Istana Bela Diri suatu hari nanti dan memimpin Istana Bela Diri menuju kejayaan lagi. Tapi tidak peduli seberapa besar Anda menantikan, Anda harus menghadapi kebenaran. Saya telah berdiskusi dengan Wakil Master Aula Lu dan sekelompok tetua dan pemimpin tingkat tinggi. Mulai sekarang, Aula Bela Diri akan menerapkan sistem Master Aula Ganda, yang akan lebih kondusif untuk pengembangan Istana Bela Diri. Omong kosong, Lin Xiaofeng berteriak dengan marah. Dan kemudian dengan mendengus, dia langsung mencabut pedangnya dari sarungnya. Fu Dongyang, Wao Yunxing dan yang lainnya, berdiri di samping Lin Xiaofeng, semuanya siap untuk melakukannya. Hari ini, bahkan jika perang perselisihan saudara pecah, kita tidak boleh membiarkan rubah tua di sisi darat ini berhasil. Perang perselisihan saudara, paling-paling, menyebabkan pembagian Istana Bela Diri. Tetapi jika kedua rubah tua ini tidak dihentikan, Aula Bela Diri akan menjadi alat di tangan mereka dan batu loncatan untuk ambisi mereka. Kakak senior, kamu telah sangat mengecewakanku. Aku percaya bahwa jika guru tahu apa yang kamu lakukan sekarang, dia juga akan sangat kecewa. Song Xiao tampak tertekan, dan berkata, apa yang kami lakukan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh guru di awal, dan jumlah suara yang mendukung pemilihan kembali kepala aula adalah 5 suara. Jika Anda harus keras kepala, maka saya, yang merupakan kakak laki-laki, hanya bisa menekan Anda. Ekspresi Lu Fang dingin, dia tidak berbicara lagi, tetapi mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, orang-orang di pihak mereka semua siap untuk bergerak. Song Xiao melanjutkan, Lin Xiaofeng, saya memikirkan Anda dan kakak laki-laki saya, kakak laki-laki senior, saya menyarankan Anda, jangan mengandalkan temperamen Anda, jika tidak, akan ada perang besar di Istana Bela Diri, dan Anda akan menjadi pendosa Istana Bela Diri selama berabad-abad. Lin Xiaofeng tertawa mengejek dan berkata, kamu pencuri anjing yang suci, munafik dan tercela, aku akan meletakkan kata-kataku di sini hari ini, siapa yang berani memilih kembali penguasa aula utama, pedang Daoku yang tak bernyawa. Bunuh siapapun yang Anda inginkan. Ledakan. Saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Lu Fang. Alam. Kaisar 7 kali lipat, wakil kepala aula Istana Bela Diri, ini bukan vegetarian. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar aula utama. Maaf, saya kembali sedikit terlambat. Segera setelah itu, Yun Hao memegang pedang Kaisar Bela Diri sejati dan berjalan ke sisi Lin Xiaofeng dengan ekspresi tenang. Lin Xiaofeng, Fu Dongyang dan mereka menghela nafas lega, mereka tidak menemukan Yun Hao akhir-akhir ini, dan mereka semua khawatir. Dan wajah Lu Fang bersinar dengan sedikit kesuraman. Mereka mengira Yun Hao tidak kembali, tetapi sudah mati. Akibatnya, kehidupan orang ini sangat besar. Yun Hao, tidak ada kualifikasi bagimu untuk berbicara di sini. Lu Fang berteriak dengan marah. Yun Hao, saya adalah pembawa pedang Istana Bela Diri, bahkan jika Anda adalah wakil kepala aula Istana Bela Diri, Anda tidak memenuhi syarat untuk menghentikan saya mengambil sikap. Lu Fang menggertakkan giginya. Song Xiao, Lin Xiaofeng, Fu Dongyang, Wao Yunxing, Yun Hao, sekarang saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, jumlah suara yang mendukung pemilihan kembali kepala aula utama adalah 5 suara, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menentangnya, minoritas harus mematuhi mayoritas, jika Anda tidak menerima, Anda akan menanggung konsekuensinya. Yun Hao mencibir dan berkata, minoritas mematuhi mayoritas, tentu saja saya setuju. Tetapi suara Anda tidak lebih dari suara kami. Buka matamu dan bicara omong kosong, kalian jelas hanya ada 4 suara. Song Xiao memarahi dengan marah. Saya menentangnya. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Sosok Yan Rumeng bergegas ke aula dalam sekejap, penuh, benar-benar terkejut. Yan Rumeng, yang sudah bertahun-tahun tidak muncul, benar-benar muncul. Kakak perempuan, Lin Xiaofeng melangkah maju dengan penuh semangat. Yan Rumeng mengangguk dan berkata, kakak senior, terima kasih kepada Yun Hao karena telah menyelamatkan hidupku kali ini. Aku bisa bergegas kembali. Semua orang, ternyata Yun Hao telah menghilang selama beberapa hari, dan dia benar-benar akan menyelamatkan Yan Rumeng. Salah. Bukankah Yan Rumeng sedang mundur?
Bagaimana mungkin Yun Hao membutuhkan Yun Hao untuk menyelamatkannya dalam retret? Banyak orang memikirkan sesuatu dalam sekejap, telah menebak fakta, saya khawatir Yan Rumeng sedang mundur. Ada rahasia lain, sisi yang berlawanan. Lu Fang dan Song Xiao memiliki wajah biru dan ekspresi suram. Yan Rumeng menatap mereka berdua, mencibir, dan berkata, kalian berdua penunggang kuda tua telah memenjarakanku selama beberapa dekade, kamu tidak dapat membayangkan bahwa aku, Yan Rumeng, masih bisa keluar hidup-hidup. Yan Rumeng, masalah retretmu, seperti yang kita semua tahu, kamu tidak menyemprotkan darah ke orang di sini. Lu Fang berteriak dengan marah. Pada saat ini, Yun Hao mengangkat tangannya dan menjabat tangannya. Masa jiwa yang tersegel dilemparkan ke tanah olehnya. Itu adalah jiwa Lu Chaoyuan. Akan ada sesuatu tentang arai jahat api surgawi dan bumi, dan aku akan menjelaskannya dengan jujur. Yun Hao berteriak keras. Kekuatan menakutkan telah menghancurkan keinginan sisa jiwa Lu Chaoyuan. Sisa jiwa. Lu Chaoyuan gemetar dan berteriak, ini bukan aku. Ini leluhurku dan pena tua Song Xiao. Mereka meracuni Yan Rumeng dan memenjarakan Yan Rumeng. Saya ingin menemukan kunci untuk membuka rumah harta karun terbesar di istana bela diri dari Yan Rumeng. Diam. Lu Fang meraung marah. Sisa jiwa. Lu Chaoyuan terbangun karena terkejut, menemukan leluhurnya tepat di sebelahnya. Tapi saat ini, sudah larut. Kebenaran telah terungkap. Lu Fang, Song Xiao, kalian terlalu berlebihan. Orang tua itu seharusnya tidak percaya kalian berdua. Lelaki tua itu bingung sebelumnya. Dalam sekejap mata, ada 3 lelaki tua dengan kekuatan suara, yang memarahi dengan marah dan langsung mengubah kam. Keunggulan Lu Fang dan Song Xiao sebelumnya menghilang dalam sekejap. Keduanya berdiri sendirian. Raungan kemarahan terdengar. Dindingnya runtuh dan semua orang mendorongnya. Hah! Tiba-tiba, Yun Hao mengeluarkan pedang kaisar bela diri sejati dan berteriak, semuanya, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya telah memasuki jurang melalui lorong yang dibangun oleh asal segel akta istana bela diri dengan sedikit pikiran. Kepala aula masih hidup, dan dia akan segera kembali. Agar tidak mengecewakan kepala aula Tuan Di. Istana bela diri harus membersihkan semua asap hitam dan racun dan membasmi semua sampah. Lu Fang dan Song Xiao tidak berpikiran benar, tercela dan tidak tahu malu, dan mereka harus dihukum. Bunuh. Saat berikutnya, Yan Rumeng dan Lin Xiaofeng memimpin dalam membunuh Lu Fang dan Song Xiao. Bab 764, Daftar Emas Berburu akan datang. Perang besar pecah dalam sekejap. Meskipun Yan Rumeng hanya alam kaisar kali lipat kelima, dia bisa menjadi murid di Fei, tentu saja dia memiliki sesuatu yang luar biasa, dan di hadapan sisi tanah lipat 7 dari alam kaisar, dia tidak jauh di belakang. Dan setelah Lin Xiaofeng menjadi kaisar, kekuatan jalur pedang tak bernyawa benar-benar ditunjukkan, hanya satu pedang, dia memotong salah satu lengan Song Xiao, dan kemudian setelah beberapa putaran, dia membunuh Song Xiao. Lin Xiaofeng membunuh Song Xiao dan berencana untuk pergi untuk memperkuat Yan Rumeng. Kakak senior, aku akan berurusan dengan penunggang kuda tua ini, kamu menekan lapangan. Yan Rumeng berteriak, dan kemudian merobek langit dengan pedang, dan memasuki kedalaman kehampaan dengan sisi darat. Lin Xiaofeng memiliki niat membunuh yang kuat di tubuhnya, dan berteriak, mereka yang mendukung Lu Fang dan Song Xiao sebelumnya, jika mereka hanya ditipu dan tidak mempercayai mereka tidak dapat disalahkan di masa lalu, tetapi mereka yang mengikuti 2 pencuri tua untuk melakukan kejahatan akan dibunuh. Fu Dongyang segera mengikuti dan memberi perintah, tangkap orang terlebih dahulu, dan kemudian periksa mereka satu persatu, mereka yang melawan, bunuh. Seni bela diri, hari ini, sungai darah, pembunuhan terus terjadi. Tapi Yun Hao sendirian dan datang ke tempat terlarang tempat di Fei menyimpan asal-usul segel akta. Dia melihat pedang Qi di depannya yang telah kehilangan cahayanya dan menjadi redup, dan sentuhan lega muncul di wajahnya. Xiao Fei, janji yang aku buat kepadamu di depanmu terakhir kali telah setengah selesai, racun asap hitam dari istana bela diri telah menghilang. Aku akan membiarkan istana bela diri kembali ke kejayaan, dan ketika aku pergi ke jurang untuk membawamu kembali, istana bela diri yang kamu lihat pasti tidak akan mengecewakanmu. Yun Hao bergumam pelan. Apa yang dia katakan kepada Di Fei adalah kebohongan putih. Tapi dia sudah menganggap kata-kata itu sebagai janji untuk Di Fei. Saat berikutnya, Yun Hao melirik pedang kaisar bela diri sejati di tangannya dan menarik napas dalam-dalam.
Segera setelah itu, dia melepaskan cengkeramannya pada gagang pedangnya. Di bawah kendali kekuatannya, pedang Kaisar Bela Diri Sejati terbang di udara, perlahan mendekati ki pedang redup yang melambangkan asal-usul segel akta Istana Bela Diri. Pedang Kaisar tak bernyawa. Di Fei telah rusak. Dia ingin mengirim pedang Kaisar Bela Diri Sejati ke Di Fei. Pedang Kaisar Bela Diri Sejati menyatu dengan pedang redup ki itu sedikit demi sedikit. Yun Hao terus melepaskan niat pedang dari pedang tak bernyawa Dao, merangsang kekuatan ki pedang yang suram ini. Lapisan cahaya pedang berangsur-angsur muncul dari ki pedang. Cahaya pedang semakin terang. Wah! Sebagian besar bagian yang tersisa dari pedang Kaisar Bela Diri Sejati langsung bergabung ke dalam pedang ki, dan kemudian mengikuti bagian yang ada di dunia bawah ke jurang. Tubuh Yun Hao sudah basah oleh keringat dalam sekejap mata, dan tubuhnya, seolah-olah dia baru saja ditangkap dari air, gemetar hebat dengan otot dan tulang di sekujur tubuhnya. Melakukan ini, bagi Yun Hao, sangat sulit. Tapi hanya dia yang bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Lin Xiaofeng mahir dalam dao pedang tak bernyawa dan memiliki kultivasi alam kaisar. Tetapi Lin Xiaofeng tidak dapat mengendalikan pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Pada saat ini, setiap kali Yun Hao bersikeras pada sekejap mata, itu akan membawa konsumsi yang menakutkan, dan bahkan memeras potensi asal-usul kehidupan. Tapi, Yun Hao tidak goyah sedikit pun. Hal ini, bagaimanapun, itu harus dilakukan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika Yun Hao merasakan bahwa itu pedang Kaisar Bela Diri Sejati telah mencapai jurang, tubuhnya langsung duduk di tanah seperti genangan lumpur. Pada saat ini, dia tidak ingin bergerak, dan dia tidak bisa bergerak. Tapi senyum muncul di wajahnya. Xiao Fei, aku tidak punya kekuatan untuk pergi sekarang. Dengan pedang Kaisar Bela Diri Sejati di tangan, tekanan Anda akan sedikit berkurang. Tunggu aku, kamu harus menungguku datang. Yun Hao berkata diam-diam di dalam hatinya. Di jurang, Di Fei memandangi pedang Kaisar Bela Diri Sejati yang tiba-tiba muncul di depannya, dan matanya langsung memerah. Dia tahu bahwa hanya mereka yang akrab dengan pedang abadi Dao dan yang dapat dengan sempurna mengendalikan pedang Kaisar Bela Diri Sejati yang dapat mengirim pedang Kaisar Bela Diri Sejati melalui saluran segel perbuatan yang dibentuk oleh pedang abadi Dao. Hanya kakak laki-lakinya yang bisa melakukannya. Dan dia juga sangat menyadari betapa sulitnya melakukan ini dengan kekuatan kakak laki-lakinya saat ini. Ini sama saja dengan berjudi dengan hidup Anda. Di Fei menarik napas dalam-dalam dan memegang pedang Kaisar Bela Diri Sejati di satu tangan. Kakak, pedang, aku sudah menerimanya. Terima kasih. Dia melihat pedang Kaisar Bela Diri Sejati dan berkata dengan lembut. Lalu berjalan maju dengan pedang dan memasuki ki iblis yang bergulir. Kakak laki-laki tertua mengirim pedang. Jadi tentu saja dia harus membunuh iblis dengan pedang. 1 hari penuh berlalu. Sehari kemudian, tubuh Yun Hao akhirnya mendapatkan kembali kekuatan. Ketika dia berdiri dengan susah payah dan berjalan keluar dari tempat terlarang, dia menemukan bahwa Yan Rumeng dan Lin Xiaofeng berdiri di luar menunggunya. Yun Hao berkata dengan tenang, pedang Kaisar Bela Diri Sejati telah hilang. Ekspresi Yan Rumeng rumit, dan kemudian dia mendarat dengan satu lutut. Yan Rumeng, temui pamanku. Lin Xiaofeng, temui Paman Si. Yun Hao memandang mereka berdua dan tidak berbicara. Yan Rumeng, waktu magang sudah terlambat, jadi ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Guru pernah memberitahu saya bahwa di dunia ini, ada orang lain, bahkan lebih akrab dengan pedang tak bernyawa daripada guru itu sendiri. Orang itu adalah guru kita. Tumbuh dewasa, saya telah mendengar banyak hal tentang guru dan paman saya. Jadi, ketika saya mengetahui beberapa informasi dari adik laki-laki saya yakin Anda. Itu pasti guru kita. Yun Hao, bangun. Dia tidak menyangkalnya. Sekarang, ada 4 orang yang mengetahui identitasnya. Master Menara-Menara Sumber, Luo Qingtian, orang pertama di dunia ilmu pedang, dan Yan Rumeng dan Lin Xiaofeng di depannya. Keduanya bangkit. Paman Si, Song Xiao sudah mati, tetapi rubah tua di sisi darat telah melarikan diri. Dan seorang pria kuat misterius diam-diam mengambil tindakan untuk menjemputnya. Jika tebakanku benar, itu pasti orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Pada saat itu, untungnya, orang-orang dari Menara Sumber bergegas ke sekitarnya. Jika tidak, orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dapat terus melakukannya. Kata Yan Rumeng. Lin Xiaofeng melanjutkan, Paman Si, meskipun aula bela diri sangat kacau sekarang,
bahaya tersembunyi terbesar telah dihilangkan, dan tidak butuh waktu lama untuk berkumpul kembali. Tolong minta Paman Si untuk menginstruksikan kami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Masalah Istana Bela Diri, kalian berdua bisa menanganinya. Aku yakin kamu bisa menanganinya dengan baik, dan kamu bisa mempercepat aliansi dengan Menara Sumber. Kata Yun Hao. Paman Si, saya telah mendiskusikannya dengan adik laki-laki saya, dan kami ingin meminta paman senior kami untuk sementara bertindak sebagai kepala Istana Bela Diri, kata Yan Rumeng. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memiliki sesuatu yang harus ditangani. Hitung waktunya. Rencana berburu yang diluncurkan terhadapnya oleh seorang jenius dari seluruh alam surgawi seharusnya akan segera bergerak. Yun Hao kembali ke halamannya di Aula Bela Diri dan beristirahat selama 1 hari lagi sebelum dia mulai bermeditasi. Untuk mengirim pedang Kaisar Bela Diri sejati ke Divei, konsumsinya terlalu besar. Ini bukan hanya konsumsi kekuatan, tetapi juga fondasi kehidupan. Hari ini, tiba-tiba, langit di atas kota Tongtian bergelombang. Seorang wanita berjalan keluar dari kehampaan. Wanita itu melambaikan tangannya. Daftar emas yang memancarkan cahaya keemasan tak berujung terbang dari tangannya dan tergantung di atas kubah surgawi kota Tongtian. Wanita itu membacakan huruf emas besar di daftar emas. Kaisar memiliki perintah, dan semua makhluk di dunia langit mendengarkan pengumuman itu. Dong Huang Yun Hao membuat marah Tian Wei. Dia harus dihukum. Biksu yang lebih tua tidak boleh ikut campur, mereka yang ikut campur harus dihukum. Orang yang hidup Yun Hao, terlepas dari ras, Kaisar menerimanya sebagai murid. 1 bulan. Dengan itu, wanita itu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini bukan hanya terjadi di East Wilderness, Xinjiang, Selatan, Beihai, wilayah Barat dan Zhongzhou. Pada saat yang sama, ada daftar emas Kaisar yang Tianhua. Pertempuran para jenius yang memburu Yun Hao yang menyapu seluruh alam surgawi telah resmi dimulai. Bab 765, Keputusan Yun Hao, Hutan Belantara Timur Jiangchen. Kaisar yang Tianhua meletakkan daftar emas dan mengumumkan operasi perburuan terhadap Yun Hao, dan dalam sekejap, seluruh kota Tongtian mendidih. Yang Tianhua, tetapi pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat Kaisar Super, duduk di Zhongzhou dan kuat ke segala arah. Terlebih lagi, Yang Tianhua adalah juru bicara Tiangong. Apa yang dilakukan Yun Hao? Itu benar-benar menyebabkan kemarahan Kaisar. Kaisar menurunkan daftar emas untuk menghadiahinya dengan nyawanya. Ini, Yun Hao sudah selesai. Semua pembangkit tenaga listrik tua tidak dapat ikut campur. Artinya, pembangkit tenaga listrik tua tidak dapat berpartisipasi dalam rencana untuk memburunya. Tetapi mereka tidak dapat memiliki pembangkit tenaga listrik lama untuk melindunginya. Jangan lihat Yun Hao sekarang adalah yang pertama dalam daftar King Yun kami di hutan belantara timur. Tetapi, dia ditakdirkan untuk malapetaka kali ini. Tianjiao dari seluruh dunia pasti akan datang, duel di permukaan, atau serangan dan pembunuhan rahasia, semua jenis cara yang tidak dapat dijaga, dan perang roda. Bahkan jika dia Yun Hao memiliki 100 nyawa, itu tidak cukup untuk membunuh. Sementara semua orang memperhatikan masalah ini, ada berita lain, yang seperti bom yang dijatuhkan ke kota Babel. Jenius super di bagian bawah kotak di Tanah Suci Hutan Belantara Timur akan segera memasuki WTO. Banyak orang tahu bahwa ternyata yang disebut generasi emas sama sekali bukan kartu hall asli generasi muda di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Tanah Suci Hutan Belantara Timur selalu diam-diam membudidayakan pemain benih sejati. Ada beberapa dari orang-orang ini, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang pertama dari generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Semuanya adalah jenius yang telah menguasai berbagai aturan Dao di alam Dao, dan sekarang tidak ada orang yang lebih rendah dari kultivasi 5 kali lipat dari alam kesengsaraan. Dengan munculnya daftar emas yang dituliskan oleh Kaisar yang Tianhua, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 4 guru surgawi sumber besar dari Menara Sumber datang ke Aula Bela Diri pada saat yang sama. Selain itu, leluhur mengejutkan dari gerbang 10.000 pedang, Shen Chongjun, juga bergegas ke Istana Bela Diri bersama. Yun Hao berjalan keluar dari ruang kultivasi. Pada saat ini, dia masih belum menyesuaikan keadaan melemah yang disebabkan oleh terakhir kali dia mengirim pedang Kaisar Bela Diri sejati ke dalam jurang. Di depannya, Yan Rumeng, Lin Xiaofeng, Ge Chuangxiong, Su Guang, Jinghong Laozu, Shen Chongjun dan yang lainnya semuanya terlihat sangat bermartabat.
Su Guang adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata, bagaimana jika itu adalah daftar emas yang diletakkan Yang Tianhua? Yun Keqing, kata Master Menara, biarkan Anda langsung memasuki lapisan ke-9 menara sumber, jika Anda tidak muncul, itu tergantung pada siapa yang berani membobol menara sumber. Masuk ke menara sumber, maka kita bisa membuat langkah yang dapat dibenarkan. Yan Rumeng, pikiran kita sama, jangan muncul, tetaplah di Istana Bela Diri. Siapapun yang berani datang dan masuk ke Istana Bela Diri akan dibunuh. Tetapi untuk alasan keamanan, lantai 9 menara sumber jelas lebih aman, dan ketika saatnya tiba, saya akan ditempatkan di menara sumber. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi muda memburu hidupku, ini adalah kesempatan yang dimenangkan Luo Qingtian untukku. Ketika semua orang mendengar nama Luo Qingtian, wajah mereka langsung berubah bahagia. Lebih baik meminta Luo Qingtian untuk melindungi Yun Keqing untukmu. Selama dia mau, menara sumber akan memberinya hadiah yang memuaskannya. Kata Ge Chuangxiong. Yun Hao, Luo Qingtian telah bertarung dengan Tiangong, dan kondisinya saat ini juga sangat buruk, dan dia tidak bisa bergerak lagi dalam waktu singkat. Jika saya benar-benar tinggal di lantai 9 menara sumber dan tidak muncul, Yang Tianhua akan memiliki alasan untuk bergerak melawan menara sumber. Begitu Yang Tianhua secara pribadi bergerak, menara sumber tidak dapat menghentikannya. Dengan cara ini, kesempatan yang dimenangkan Luo Qingtian untuk saya juga akan, dan itu juga akan mempengaruhi semua orang yang ingin membantu saya. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat dihindari, hanya bisa dihadapi. Hati orang banyak sangat berat. Tiba-tiba, pria gendut di samping memarahi dengan marah, kalau begitu persetan. Dongfang Xiu, benar, siapapun yang datang, akan membunuh siapapun yang datang. Long mengangguk berat, jika generasi yang lebih tua tidak bergerak, kita bisa, siapapun yang datang, kita akan membunuh siapa. Kucing liar. Meong ini juga sedikit mengeong, sangat mudah. Pengguang mengepakkan sayapnya dan terbang, dan bulu pedang emas di dahinya meledak dengan ujung yang tajam. Saat itulah itu terjadi. Monumen ilahi di dantian Yun Hao juga bergetar tidak normal, dan suara wanita misterius itu keluar. Ada sesuatu yang harus Anda hadapi. Terletak di selatan kota Tongtian, ada masalah dengan kebangkitan semangat pertempuran. Mata Yun Hao berkedip, dan dia membuat keputusan saat ini. Teman-teman, aku akan meninggalkan kota Babel. Yun Hao berkata, jika saya tinggal di kota Tongtian, orang-orang dari seluruh dunia akan dapat menembak satu demi satu, tidak dapat mencegahnya adalah satu hal, dan yang lebih merepotkan adalah menderita perang roda. Ketika saya meninggalkan kota Babel, mereka tidak akan dapat menemukan saya di lokasi tetap, dan mereka tidak akan dapat berurusan dengan saya dalam pertempuran roda. Kebenaran dari kata-kata ini dipahami oleh semua orang yang hadir. Memang, dalam hal ini, kepergian Yun Hao dari kota Tongtian hanya memiliki manfaat, bukan kerugian. Waktu mendesak, aku pergi sekarang. Yun Hao sangat tegas dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kakak Yun, aku akan pergi denganmu. Dan aku, pria gemuk Liu Yun bukan vegetarian. Hitung aku. Naga itu mengepalkan tinjunya. Kucing liar, itu melompat langsung ke bahu Yun Hao dan berkata, aku benar-benar tidak ingin Meo khawatir. Ben Meo terlahir lelah. Pengguang juga terbang ke bahu Yun Hao yang lain. Segera, Yun Hao meninggalkan kota Tongtian di bawah pengawalan orang-orang dari Menara Sumber, Istana Bela Diri, dan Gerbang 10.000 Pedang. Melihat punggung Yun Hao yang menghilang dengan cepat, ekspresi semua orang sangat serius. Ini hilang, bahaya ada di depan. Mereka akan menginjak-injak duri di sepanjang jalan di ambang kematian, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Di kota Tongtian, banyak orang menghela nafas dan menghela nafas. Yun Hao sudah pergi. Dia tidak datang ke kota Tongtian untuk waktu yang lama. Tetapi dia meninggalkan satu demi satu keajaiban di kota Tongtian atas nama Jian Hongchen, atas nama Yun Ritian, dan atas nama Yun Hao. Itu seperti meteor yang sangat cemerlang yang melintasi langit di atas kastil Babel. Tapi bagaimanapun juga, meteor akan jatuh, dan akan dihancurkan. Perintah berburu untuk daftar emas yang Tianhua, Kaisar Zongzu, telah dikeluarkan, dan iblis dari seluruh alam Chang akan memburunya. Tekanan semacam ini, tidak ada yang bisa menahannya, apalagi seorang pemuda, bahkan jika itu adalah orang kuat dari generasi lama, sulit untuk selamat dari bencana ini. Tetapi ada begitu banyak orang yang sangat percaya bahwa Yun Hao pasti akan kembali dengan selamat.
Orang-orang dari Menara Sumber, Istana Bela Diri, dan Gerbang 10.000 Pedang semuanya percaya bahwa dia akan menginjak semua duri dan membunuh semua musuh yang kuat, dan ketika dia kembali, dia pasti akan menumbangkan imajinasi semua orang. Yun Hao, pria gemuk, Dongfang Xiu, kucing liar, pengguang, Dragon Mania, setelah mereka meninggalkan kota Tongtian, mereka pergi jauh-jauh ke selatan. Dongfang Xiu, saudara Yun, apakah kamu sudah tahu kemana harus pergi? Yun Hao, mari kita tangani masalah yang berkaitan dengan semangat perang terlebih dahulu. Wanita misterius itu, memberitahunya bahwa semangat pertempuran kecelakaan itu terletak di selatan kota Babel, tetapi lokasi spesifiknya, wanita misterius itu tidak dapat ditentukan, jadi dia hanya bisa pergi jauh-jauh ke selatan terlebih dahulu. Adapun untuk memecahkan masalah kebangkitan semangat perang, Yun Hao masih akan pergi jauh-jauh ke selatan, hutan belantara, timur, sampai ke selatan. Tujuan akhir adalah Zhongzhou, jantung cakrawala, tanah suci padang gurun timur. Seorang pemuda berjalan keluar dari ruang kultivasi. Orang-orang, ini adalah pemain benih nyata di tanah suci hutan belantara timur. Apa yang disebut generasi emas yang dimusnahkan sebelumnya hanyalah seorang jenius tingkat kedua di tanah suci hutan belantara timur. Sekarang, semua garis depan Tianjiao dikirim. Di antara mereka, yang terburuk adalah kelima alam-alam kesengsaraan, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setidaknya 2 aturan Dao. Orang-orang muda, ini kuat dan mengesankan. Tetapi pada saat ini, pemuda lain dengan pelindung dahi logam khusus melilit kepalanya muncul. Begitu orang ini muncul, tiba-tiba, cahaya semua jenius yang hadir tampak meredup seketika. Setiap jenius meliriknya, dan kemudian dengan cepat memalingkan muka. Berdengung, ruang bergetar, aura menakutkan turun, dan di depan para jenius ini, cahaya dan bayangan seorang lelaki tua muncul. Lihat Tuhan yang kudus. Semua orang memberi hormat dan berteriak. Cahaya dan bayangan lelaki tua itu adalah proyeksi dari penguasa suci hutan belantara timur. Tuan suci hutan belantara timur, Yun Hao telah meninggalkan kota Tongtian. Kamu harus berangkat sekarang, menemukannya, bunuh dia, jika dia dibunuh oleh orang-orang dari tempat lain, untuk Dong, bagi Wei Island, ini adalah hal yang sangat memalukan. Dan bagi Anda, membunuh Yun Hao dan menjadi murid kaisar yang Tianhua bukanlah satu-satunya pilihan. Orang-orang dari Tanah Suci 4 Penjuru memiliki hadiah lain, tidak peduli siapa itu, selama mereka membunuh Yun Hao, mereka bisa langsung pergi ke Istana Surgawi dan berlatih di samping para dewa. Semua Tianjiao, mendengar kata-kata Istana Surgawi dan dewa, tubuh mereka penuh dengan darah dan kegembiraan. Ayo pergi. Cahaya dan bayangan penguasa suci hutan belantara timur melambaikan tangannya. Tiba-tiba, semua jenius pergi. Hanya pemuda dengan pelindung dahi logam khusus di dahinya yang tidak segera berangkat. Dia melihat cahaya dan bayangan penguasa suci hutan belantara timur, dan berkata, bisakah aku melepaskan kekuatan itu? Cahaya dan bayangan penguasa suci hutan belantara timur, ini hanya untuk berurusan dengan Yun Hao, dan bukan giliran untuk menggunakan kekuatan itu. Pria, membunuh Yun Hao hanyalah masalah sepele. Saya hanya berpikir bahwa jarang memiliki kesempatan seperti itu untuk membuat semua jenius di alam cakrawala muncul. Saya ingin mengalahkan semua jenius dan membuktikan bahwa saya adalah orang pertama di generasi muda di alam cakrawala. Cahaya dan bayangan Tuan Suci hutan belantara timur terdiam sejenak, dan berkata, Jiang Chen, karena kamu memiliki ambisi seperti itu, maka kali ini aku akan mengizinkanmu untuk melepaskan segalanya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Selain itu, saya menerima kabar bahwa seseorang dari Aula Reinkarnasi baru-baru ini muncul di wilayah timur. Jika Anda bertemu seseorang dari Aula Reinkarnasi, Anda tidak boleh bergerak. Dendam Anda dengan Aula Reinkarnasi sudah lama berakhir. Mengerti? Bagus. Ketika kata-kata itu jatuh, pria bernama Jiang Chen langsung menerobos langit dan menghilang. Bab 766, lebih dari manusia, apakah berguna? Di atas lembah yang terus-menerus, Yun Hao tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, seorang pemuda muncul. Pria itu memegang pisau besar di tangannya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dari tanah suci hutan belantara timur, Dongfang Xiu menatap orang ini. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kejeniusan sejati tidak hanya ada di tanah suci hutan belantara timur. Tetapi juga tidak hanya daftar King Yun yang dapat dimasukkan, di hutan belantara timur,
Ada banyak orang yang baru saja rendah hati dan belum pernah memasuki WTO. Begitu orang-orang ini memasuki WTO, mereka akan menumbangkan konsep kognitif dunia tentang kejeniusan. Sudut mulut pria gendut itu bergerak-gerak, dan dia berkata, "Kamu masih cukup gila." Pisau besar di tangan pria itu melambai dan berteriak, "Aku tidak gila, tapi aku cukup kuat. Yun Hao, apakah kamu akan melawanku sendiri? Atau apakah kamu akan menarik mereka dan mengirim mereka ke kematian bersama? Lao Su akan mengirimmu ke kematian dulu." Kegilaan naga tidak terbiasa dengan orang ini, dan bergegas keluar dalam sekejap. Pupil pria yang memegang pisau itu menyempit. Sungguh kecepatan. Dia menebas dengan tergesa-gesa. Dragon Mania menghancurkan dengan pukulan. Dengan tinjumu, kamu bisa menggoyangkan pedang. Ledakan. Kekuatan teror meletus. Pisaunya utuh. Tapi tubuh pria dengan pisau itu langsung dikejutkan menjadi kabut darah. Sampah. Long Madness membawa pisau perang, kembali ke sisi Yun Hao, dan berkata, "Saudara Yun, keadaanmu belum pulih, jadi jangan bergerak, serahkan semuanya kepada kami." Mereka semua melihat bahwa keadaan Yun Hao tidak benar. Pria gendut itu juga berkata, "Benar, saudara-saudara itu bukan vegetarian. Jadi kamu dapat terus menyesuaikan keadaanmu terlebih dahulu dan memberi kami kesempatan untuk berlatih." Yun Hao mengangguk. Memang, dia perlu memulihkan sesegera mungkin kerusakan yang ditimbulkan pada Di Fei dengan mengirim pedang kaisar bela diri sejati terakhir kali. Tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk saat ini, dan dia masih punya waktu. Sebelum musuh yang benar-benar kuat dapat muncul, dia harus mengembalikan bentuknya ke atas. Kelompok itu melanjutkan ke selatan. Semakin banyak talenta muda yang muncul yang namanya belum pernah mereka dengar sebelumnya. Orang-orang ini belum pernah memasuki WTO, mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan sekarang, mereka semua ada di sini karena bagian kaisar yang Tianhua dalam daftar emas berburu. Sesekali, ada pertempuran. Bahkan terkadang, tepat setelah membunuh satu, yang lain datang, dan bahkan ada orang yang bekerja sama untuk membunuh Yun Hao. Dragon Mania, Dongfang Xiu, Fat Man, Pengguang, menembak dan membunuh musuh satu demi satu, dan pada akhirnya, total ratusan pertempuran terjadi. Bahkan jika ada ramuan, konsumsi, mereka tidak dapat diisi ulang tepat waktu. Malam, Yun Hao memilih untuk beristirahat untuk sementara waktu. Long Madness, Dongfang Xiu, Fat Man, dan Pengguang semuanya menelan pil, bermeditasi, dan mencoba pulih sesegera mungkin. Berderak. Api menyala, cahaya terang api melompat di malam hari, dan kucing liar itu berbaring di sebelah Yun Hao dan berkata, "Meong. Yun Hao, apakah kamu takut?" Yun Hao, apa yang perlu ditakuti? Kucing liar, Yun Hao, aku akan berbagi sedikit rahasia denganmu, apakah kamu mendengarkan? Katamu, kucing liar, sebenarnya, jika Meong ini benar-benar ingin bertarung, ini juga sangat ganas. Selama ini, Meong ini mencoba menekan keinginan untuk bertarung. Berusahalah untuk menjadi Meong yang damai. Tapi itu benar-benar akan menjadi kebiasaan, Meong ini bisa diubah menjadi Meong yang keras dalam sekejap. Yun Hao menatap kucing liar itu dengan heran. Kucing liar, jangan percaya. Yun Hao, saya percaya. Kucing liar. Kamu tahu bahwa Ben Meo adalah binatang buas, dan kamu pasti pernah mendengar desas-desus tentang kehancuran binatang buas itu. Yun Hao, maukah kamu menghancurkan dunia? Kucing liar itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Ben Meo berpikir bahwa dunia ini masih sangat baik. Jadi Ben Meo tidak pernah ingin menjadi Meong yang kejam. Tetapi dia khawatir dia akan terlalu kejam dan meledakkan dunia. Kamu sepertinya tahu banyak tentang binatang buas, kata Yun Hao. Kucing liar selalu bingung, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan binatang buas, tetapi sekarang tampaknya tidak. Kucing liar, nah, jika Ben Meo ingin tahu, dia bisa tahu segalanya. Apakah kamu ingin tahu? Yun Hao bingung. Kucing liar, Meong ini sejak lahir, ada banyak kenangan di otak, tapi kenangan itu sangat menakutkan, jadi Meong ini tidak ingin tahu. Jadi saya menyegel kenangan itu, Meong ini hanya ingin menjadi Meong kecil yang bahagia dan riang. Yun Hao merasa lega. Saya mengerti. Apa rahasia di balik legenda kehancuran binatang itu? Meskipun Yun Hao juga ingin tahu, dia tidak ingin mengetahuinya melalui kucing liar yang menerima kenangan menakutkan itu. Dia merasa bahwa jika kucing liar menerima kenangan itu, takut. Kucing gemuk besar ini, yang suka makan, tidur, dan mengebor pelukan gadis-gadis muda,
akan menghilang dari dunia dan digantikan oleh. Itu adalah binatang penghancur yang menakutkan. Yun Hao tidak ingin adegan itu muncul. Saat itulah itu terjadi. Terdengar suara memecah udara. Seorang wanita muncul tidak jauh. Wanita itu menatap Yun Hao dan tidak memilih untuk mendekat. Kemudian, orang lain muncul, satu demi satu. Setelah beberapa saat, daerah ini dikelilingi oleh ratusan orang. Kegilaan naga dan mereka, yang semuanya telah menyelesaikan latihan dan meditasi mereka, berdiri di samping Yun Hao. Semua merasakan tekanan. Satu persatu, tidak masalah. Tapi datanglah begitu banyak sekaligus, tidak ada orang lemah. Yun Hao, para pembantu di sekitarmu ini memang cukup mampu. Tapi sayangnya, hanya ada beberapa orang, dan kamu telah membunuh banyak orang di siang hari, jadi kami memutuskan untuk bergabung, hahaha, pertama-tama gunakan taktik kerumunan untuk membunuhmu, dan kemudian kami akan menggunakan cara lain untuk membagi manfaat membunuhmu. Satu orang minum banyak. Jika begitu banyak dari kami bergabung untuk membunuhmu, kamu akan bangga bahkan jika kamu mati. Yun Hao, jika kamu mulai bertarung, kamu akan mati jelek. Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk datang dan membunuh kami? Kami dapat membiarkan orang-orang di sebelahmu ini memiliki cara untuk hidup. Lagi pula, hanya membunuhmu akan mendapatkan hadiah, membunuh orang lain tidak ada manfaatnya, dan kami tidak repot-repot menyia-nyiakan kekuatan kami. Kesempatan telah diberikan kepadamu, dan hanya ada satu kesempatan. Sentuhan dingin muncul di wajah Yun Hao. Tiba-tiba, bagian langit dan bumi ini, yang diselimuti malam, tampak menjadi sedingin musim dingin. Dia berjalan ke depan. Saudara Yun Hao, kita masih bisa bertarung dan berjuang untuk keluar. Naga itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Yun Hao berkata dengan tenang. Suara itu jatuh. Sosok Yun Hao menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Teleport. Hah! Di tengah kerumunan, cahaya pedang menyala. Orang-orang yang berteriak paling keras barusan langsung diliputi oleh cahaya pedang, dan dipelintir menjadi kabut darah oleh ujung yang tajam. Yun Hao, kamu! Seseorang berteriak lagi. Tapi tanpa menunggu kata-katanya selesai, Yun Hao berteleportasi lagi. Hah! Aura pedang lain muncul. Tubuh orang yang berteriak langsung terbelah dua dan meledak. Bunuh! Teriak lagi. Endingnya masih sama. Apa yang ingin dikatakan orang ini? Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berteriak lagi dalam hidup ini. Dan dengan teleportasi Yun Hao, dia menebas dengan pedang, dan mengirim orang ini ke jurang kematian. Yun Hao membunuh beberapa orang berturut-turut, kuat dan tegas. Di depannya, sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mundur, menjauh darinya. Yun Hao mencibir mengejek, lalu kembali ke api, mengambil beberapa cabang kayu dari samping, melemparkannya ke dalam api, melihat kegilaan naga, dan berkata, lanjutkan bermeditasi dan sesuaikan keadaanmu. Semua orang yang hadir. Seseorang hendak bergerak lagi. Yun Hao melirik. Pria di daerah itu sejujurnya tidak berani bergerak lagi untuk sesaat. Yun Hao terus menambahkan kayu bakar ke dalam api, dan berkata dengan dingin, ada lebih banyak orang daripada orang, apakah itu berguna? Itu semua sampah, dan ketika mereka berkumpul, itu adalah tumpukan sampah, dan jika Anda ingin melakukannya, coba saja, siapapun yang melakukannya lebih dulu akan mati lebih dulu. Dikombinasikan dengan kejutan yang dibawa oleh pembunuhan kekuatan supernatural teleportasi Yun Hao barusan, dan kemudian mengucapkan kalimat ini. Meskipun orang-orang ini masih memiliki ide di hati mereka, tubuh mereka sangat jujur, dan mereka tidak berani bergerak, dan mereka bahkan tidak berani terengah-engah. Bab 767, Bunuh. Yun Hao duduk di dekat api seperti bukan siapa-siapa, melemparkan 2 potong kayu bakar ke dalam api dari waktu ke waktu. Dragon Mania, Fat Man, Dongfang Xiu, dan Peng Guang menutup mata dan lutut mereka di samping, bermeditasi, dan memulihkan konsumsi pertempuran berulang di siang hari. Adegan ini terlalu aneh. Lagi pula, di sekitar mereka, ada ratusan orang, yang semuanya ingin membunuh Yun Hao. Dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit, semakin banyak orang yang tiba. Pendatang baru, yang tidak tahu mengapa, berteriak, Yun Hao ada di sini. Jika kamu tidak membunuh, aku akan membunuh. Wah! Dalam sekejap, Yun Hao, yang sedang menambahkan kayu ke api, menghilang, dan dia muncul di sebelah pria yang berteriak, dan langsung mengulurkan tangan dengan satu tangan dan meraih leher orang itu.
Kekuatan yang kuat meledak, mengguncang vitalitas seluruh tubuh orang ini. Yun Hao membawa pria itu kembali ke api seolah-olah dia sedang membawa ayam kecil. Ledakan, melemparkan orang ke dalam api. Kemudian gumpalan api keluar dari ujung jarinya, dan dalam sekejap mata, itu membakar jenius muda yang tidak lemah menjadi abu ini. Dalam keheningan malam, suara apel Adam berguling dan menelan terdengar jelas. Lebih dari 100 jenius muda semuanya ketakutan dan kedinginan. Sungguh Yun Hao yang mengerikan. Bagaimana ini bisa dibunuh? Pertarungan, kelompok, itu lelucon. Siapa yang berani melakukannya lebih dulu? Bahkan, tidak ada suara yang tersisa. Jika ada yang ingin menjadi burung terkemuka, mereka akan dibunuh oleh Yun Hao dalam sekejap. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur cerah, dan sentuhan putih perut ikan muncul di langit yang jauh. Dan orang-orang yang mengelilingi Yun Hao dan mereka bahkan lebih, dan ada lebih dari 200. Selama periode ini, Yun Hao menembak beberapa kali, siapapun yang maju, dia akan membunuhnya. Jika orang-orang ini benar-benar bergegas maju, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah, pertempuran pahit. Tapi mereka tidak berani. Mereka tampaknya bersatu, tetapi mereka semua adalah tim tambal sulam sementara, mereka tidak bisa dipelintir menjadi tali sama sekali. Mereka semua harus membunuh Yun Hao untuk membagi keuntungan dan kepentingan, dan jika mereka mati, maka tidak ada manfaat, dan tidak ada yang mau mati. Ini ada beberapa janggut keras. Kucing liar, yang menyipitkan mata dan tidur siang, tiba-tiba membuka matanya. Yun Hao melihat ke kejauhan. Saya melihat 3 sosok, seperti cahaya pelangi, menembus dunia yang masih sedikit redup, dan datang ke lapangan dalam sekejap. 4 orang. Pakaian di tubuhnya memiliki tanda tanah suci hutan belantara timur. Sekelompok sampah, begitu banyak orang yang tidak berani melakukannya. Salah satu dari mereka mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Yang lain mencibir dan berkata, tidak apa-apa, jika mereka bergerak, itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Yun Hao, kamu membunuh banyak orang di tanah suci hutan belantara timur kami, sekarang, giliranmu untuk mati. Orang ketiga menatap Yun Hao, matanya setajam elang, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang terakhir melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, Yun Hao adalah milik kita, mari kita bunuh Yun Hao. Kamu menyingkirkan kaki tangannya, dan setelah masalah selesai, kamu semua dapat pergi ke tanah suci hutan belantara timur untuk menerima hadiah. Pada saat ini, Long Mania, Dongfang Xiu, Fat Man, dan Peng Guang juga mengakhiri kultivasi mereka. Setelah semalam penyesuaian, mereka semua telah pulih dan penuh energi. Satu orang di tanah suci hutan belantara timur melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 3 sosok lainnya berpencar, dan mereka berempat mengepung Yun Hao. Aura keempat orang itu sangat kuat, dan kekuatan mereka meledak. 3 dari mereka semuanya adalah seniman bela diri 6 kali lipat dari alam kesengsaraan yang telah menguasai kekuatan 2 aturan Dao, dan salah satunya adalah 7 kali lipat dari alam kesengsaraan, dengan 3 kekuatan aturan Dao yang kejam melonjak di tubuh mereka. Orang-orang di sekitar mereka semua menunjukkan jantung berdebar-debar, dan diam-diam berkata dalam hati mereka bahwa tanah suci hutan belantara timur benar-benar kuat. Kejatuhan generasi emas. Apa itu? Kelompok orang, ini adalah inti mutlak dari masa depan tanah suci hutan belantara timur. Dalam situasi ini, Yun Hao masih duduk di dekat api seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangan, ini membuat orang merasa luar biasa. Bunuh. Jenius dari tanah suci hutan belantara timur, yang melintasi alam kesengsaraan 7 kali lipat dan menguasai kekuatan 3 aturan Dao, mendengus dingin. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan mereka berempat, pada saat yang sama, meledak dengan cara yang paling kejam. Dan hampir pada saat yang sama, Yun Hao melemparkan sepotong kayu lagi ke dalam api di depannya. Saat kayu bakar jatuh ke dalam api, lingkaran cahaya api beriak seketika. Berdengung, berdengung. Ke segala arah, lapisan cahaya spiritual yang menyala-nyala tiba-tiba menyala. Sebuah susunan besar, terbentuk dalam sekejap. Tidak baik, tekan triknya. Formasi. Ini adalah formasi tingkat suci kelas atas tingkat surga. Sial, sial, dia masih penyihir formasi. Suara panik itu sangat berisik. Hati semua orang telah memicu gelombang yang bergejolak. Formasi tingkat suci tingkat surga. Penyihir formasi seperti itu, meskipun bukan yang teratas di hutan belantara timur,
tetapi juga penyihir formasi kelas 1. Dan melihat seluruh hutan belantara timur, tidak ada penyihir arai tingkat suci muda seperti itu. Yun Hao. Ternyata itu adalah penyihir arai tingkat suci, yang terlalu tak terduga bagi semua orang. Kendonya sudah menakutkan, tingkat seni, sumbernya juga sangat tinggi. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa pencapaian formasi Yun Hao sangat luar biasa, terlalu mesum. Pada saat ini, semua orang mengerti satu hal. Sejak tadi malam, Yun Hao telah berada di sini, meletakkan kandang. Orang-orang, ini, satu demi satu, berinisiatif untuk masuk ke kandang Yun Hao. Yun Hao telah menggunakan cara jera untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tidak berani bergerak, hanya untuk menunggu lebih banyak orang memasuki kandang ini. Dan baru sekarang dia telah menarik 4 jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dia telah mengunci kandang, tutup pintu dan pukul anjing itu. 4 super jenius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga panik. Lingkaran suci, ini bukan lagi kekuatan yang bisa mereka lawan. Mereka berempat saling melirik, segera memutuskan, dan semua terbang menuju langit bersama-sama, ingin berkumpul di udara, mengumpulkan kekuatan keempatnya untuk membuka celah dalam susunan besar ini, dan melarikan diri. Ledakan, sidik jari Yun Hao terjepit. Seberkas cahaya yang sangat besar meledak ke arah mereka berempat. Di bawah satu pukulan, 3 orang meninggal, dan mereka musnah. Jenius super yang tersisa yang telah menguasai kekuatan 3 aturan Dao tidak mati. Tetapi dia juga kehilangan setengah nyawa, dan tubuhnya berkibar dan bergoyang di udara. Lao Su melempari kamu dengan batu sampai mati. Raungan kegilaan naga terdengar, dan itu langsung naik ke udara, dan meledakkan super jenius setengah mati dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dengan satu pukulan. Ingin membunuh kami, persetan dengan pria gemuk itu untuk mati. Pria gendut itu meraung, tidak lagi memiliki senyum hippie yang selalu dia miliki, dan bergegas keluar dengan mata merah. Dongfang Xiu, pengguang, sama. Arai suci. Yun Hao mengerahkan kekuatannya, dan lebih dari 200 jenius dari hutan belantara timur yang bertarung berteriak, dan menderita banyak korban, dan kegilaan naga bertanggung jawab untuk memperbaiki pisau dan membunuh mereka yang belum sepenuhnya mati. Hanya sesaat, ada lebih dari 200 orang, dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa hidup. Setelah membunuh mereka semua, pria gendut dan yang lainnya dengan cepat membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan. Sekarang, ini masih permulaan, dan jalan selanjutnya akan menjadi semakin sulit untuk dilalui. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan dan sulit, jadi Anda harus menyiapkan banyak persediaan. Penyembuhan, ramuan untuk memulihkan kekuatan, serta bahan untuk mengatur formasi untuk Yun Hao, Setelah diproses, Yun Hao membawa mereka dan terus pergi ke selatan. Berita itu segera menyebar kembali ke kota Babel. Di kota Tongtian, mendidih lagi. Dalam 1 hari 1 malam, Yun Hao dan yang lainnya benar-benar membunuh lebih dari 300 jenius dari hutan belantara timur. Secara khusus, ada medan perang di mana setidaknya lebih dari 200 orang jatuh pada satu waktu, dan bahkan jejak 4 jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur ditemukan setelah mereka meninggal. Semua orang di Babel tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan itu. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh tim kecil Yun Hao? Apa yang terjadi di sini? Ini baru permulaan. Sudah sangat tragis, betapa menakutkannya pertempuran berburu melawan Yun Hao ini pada akhirnya. Pada waktu bersamaan, berita lain telah sampai ke kota Babel. Jiang Chen, seorang super jenius di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, memiliki konflik dengan pembangkit tenaga listrik Sein Realem yang tinggal dalam pengasingan jauh di pegunungan sambil melacak Yun Hao. Jiang Chen membantai orang suci itu dengan satu gerakan. Berita ini juga mengejutkan banyak orang di kota Tongtian. Seorang super jenius yang membantai orang suci dalam satu gerakan. Seberapa menakutkan kekuatan Jiang Chen ini? Kalau Jiang Chen menemukan Yun Hao, apa yang akan menjadi akhirnya? Bab 768, Saudaraku, aku datang. Yun Hao membentuk formasi untuk membombardir dan membunuh lebih dari 200 tanah Tianjiao. Para jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur berkumpul di sini saat ini, dan mereka sedang menyelidiki jejak pertempuran di daerah ini. Kakak senior Hong, pertempuran yang terjadi di sini berakhir dengan cepat. Ini adalah penghancuran dan pembantaian sepihak. Dilihat dari beberapa jejak di tempat kejadian, orang-orang di pihak Yun Hao telah menggunakan kekuatan formasi yang sangat kuat,
dan diperkirakan sebelumnya itu harus menjadi arai suci, dan di tim mereka, ada penyihir formasi peringkat surga. Penyihir formasi peringkat surga sangat mengancam, jadi jika kita memburu Yun Hao, kita harus mengejar mereka, dan kita tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk membuat formasi. Sekelompok super jenius melaporkan dan menganalisis di depan seorang wanita. Nama wanita itu adalah Hong Jiao, dan dia adalah pemain benih terbaik di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dia cantik, tubuhnya panas, dan seluruh tubuhnya penuh dengan rasa dingin, seperti gunung es yang menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Hapus semua jejak medan perang, Yun Hao dan tim mereka. Ada berita tentang penyihir formasi peringkat surgawi, kami baru mengetahuinya. Kata Hong Jiao, rencana kakak senior Hong adalah, biarkan yang lain terus memburu Yun Hao tanpa mengetahui kebenaran, dan kemudian mengkonsumsi kekuatan mereka. Lebih disukai untuk menyeret Yun Hao dan penyihir arai di tim mereka, sehingga kita bisa keluar lagi dan mengambil tawar-menawar. Sudut mulut Hong Jiao melintasi lengkungan dingin, dan dia tidak berbicara. Sesaat kemudian, mereka menghapus jejak pertempuran di daerah itu, dan saat mereka hendak pergi, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan mereka. Itu adalah Jiang Chen dengan pelindung dahi logam di dahinya. Jiang Chen melihat sekeliling. Para jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur semuanya merasakan tekanan besar, dan hanya dengan tatapan Jiang Chen menyapu mereka merasa ada gunung besar di atas kepala mereka dan sulit untuk bernapas. Mata Hong Jiao berkedip, dan dia melangkah maju. Kakak senior Jiang, sekelompok orang Yun Hao licik, meskipun kakak senior Jiang, kamu kuat, tetapi jika kamu ingin menemukan mereka, terlalu sulit untuk sendirian. Jika kakak senior Jiang bersedia, lebih baik bergabung dengan kami akan membantu kakak senior Jiang untuk menemukan Yun Hao, berburu Yun Hao, dan ketika saatnya tiba, kami tidak akan bersaing dengan kakak senior Jiang untuk hadiah membunuh Yun Hao. Jiang Chen bahkan tidak melihat ke arah Hong Jiao, tatapannya menatap medan perang yang telah terhapus dari jejak pertempuran ini. Hong Jiao masih tidak menyerah, dan berkata, kakak senior Jiang, saya memiliki informasi penting di tangan saya yang dapat saya bagikan dengan Anda. Keluar, jangan pengaruhiku. Jiang Chen tiba-tiba mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menjabat tangannya, dan mengangkat Hong Jiao pergi. Orang-orang yang mengikuti Hong Jiao semua saling memandang. Tatapan dingin dan acuh tak acuh. Jiang Chen menyapu orang-orang ini lagi. Mereka, semua ketakutan dan bergegas pergi. Segera setelah itu, Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan menarik pelindung dahi logam khusus di dahinya dengan satu tangan. Di tengah dahinya, Hao Ran memiliki mata vertikal yang tertutup rapat. Jiang Chen menyegel dengan satu tangan dan mendengus pelan. Mundur. Mata vertikal yang tertutup rapat, itu langsung membuka celah. Saat berikutnya, adegan mulai muncul di mata vertikal Jiang Chen. Malam tiba, kebakaran, pengepungan, pembunuhan, aktivasi formasi. Lebih dari selusin napas berlalu. Retakan di mata vertikal Jiang Chen tertutup. Dia menarik pelindung dahinya kembali ke atas, memblokir mata vertikal misterius yang aneh, dan melihat ke selatan. Guru arai suci, Yun Hao. Anda benar-benar membuat saya penasaran. Dengan itu, sosok Jiang Chen melintas, dan dia menuju ke arah selatan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Saudara Yun, setelah membunuh begitu banyak orang yang tidak mandiri, hari ini akhirnya lebih mudah. Kata Dongfang Xiu sambil tersenyum. Dari saat langit sedikit cerah hingga sekarang, hari sudah tengah hari, dan di sepanjang jalan, hanya ada dua pertarungan, yang berkali-kali lebih baik daripada pertarungan terus-menerus kemarin. Jangan lengah, itu adalah pria gendut yang berbicara, dan dia berkata, pertempuran sebelumnya hanyalah pemutaran, dan limbahnya disaring, dan para jenius yang sangat kuat hanya membunuh keempatnya di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Hanya keempatnya yang bukan yang paling kuat di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Selain itu, seiring berjalannya waktu, para jenius top dari Xinjiang Selatan, wilayah Barat, dan Laut Utara juga akan tiba satu demi satu, dan bahkan akan ada orang-orang dari Zhongzhou. Pertempuran yang sangat sulit masih akan datang. Itu saja, naga itu mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan marah. Saat itulah itu terjadi, kecepatan. Yun Hao tiba-tiba melonjak, meninggalkan kegilaan naga di belakang mereka dalam sekejap. Dia bergegas ke depan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergemuruh dan meledak, dan terus runtuh. Kabel besi, yang dipadatkan oleh pola roh dicambuk dengan gemerincing,
seperti ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar. Pembentukan arai besar kelas menengah peringkat surgawi. Seseorang memprediksi rute mereka dan mengatur formasi terlebih dahulu untuk menunggu kelinci di sini. Kekuatan formasi yang menakutkan mengunci napas Yun Hao dan mencambuk dengan ganas. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah, dan dalam sekejap, dia bergegas keluar dari area serangan formasi. Wah! Tiba-tiba, sebuah panah menembus ruang dalam sekejap dan muncul di depan Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak, dan dia menghunus pedangnya dan menebas. Hah! Pedang itu melintas, dan panah itu langsung terbelah menjadi dua dan meledak. Tetapi pada saat panah itu meledak, lapisan kabut beracun hitam pekat menyebar, langsung menyelimuti area tempat Yun Hao berada. Pembunuhan berantai. Pertama-tama, formasi. Dan kemudian ada Dark Arrow. Dan kemudian ada racun. Kabut beracun hitam pekat merusak ruang. Racun semacam ini dapat dengan mudah membunuh semua biksu di bawah alam suci dalam hitungan detik. Hahaha. Tanah suci hutan belantara timur melakukan pertempuran besar dan gagal berhasil. Tetapi ketiga bersaudara kitalah yang berhasil membunuh Yun Hao. Di masa depan, nama ketiga saudara kita akan menyebar ke seluruh alam cakrawala, dan hadiah untuk membunuh Yun Hao pasti akan membuat ketiga saudara kita menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di masa depan alam cakrawala. Ketiga orang itu melangkah keluar dari kehampaan, tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Sayang sekali kamu tidak punya waktu sehari untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang mereka bertiga. Mereka bertiga langsung merinding di sekujur tubuh mereka, dan rambut dingin berdiri. Sebelum mereka bisa membuat tanggapan apapun, cahaya pedang yang menyala-nyala yang tak tertandingi telah membanjiri mereka bertiga. Saudara Yun, beracun di tubuhmu. Dongfang Xiu dan yang lainnya bergegas maju, menatap Yun Hao, yang kulitnya melonjak dengan gas beracun hitam, wajahnya penuh kekhawatiran. Dragon Maniak, Saudara Yun, Anda menemukan penyergapan sebelumnya, beritahu kami bahwa kami akan melewatinya, dan kemudian membunuh mereka. Mengapa Anda harus membawa sendirian? Pria gendut itu juga berkata, temukan cara untuk mendetoksifikasi dulu. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Titik petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh tubuhnya melonjak dengan ki dan darah, dan ada deru ombak yang menghantam pantai, dan ki yang cemerlang dan cahaya darah memantulkan kecemerlangan langit dan bumi, dan dalam beberapa kedipan mata, semua gas beracun hitam di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Teruslah jalanmu, Yun Hao berbicara, dan kemudian membawa rekannya ke selatan. Tidak untuk sementara, kelompok itu berhenti lagi. Di area depan, ruang yang retak belum ditutup, dan sejauh mata memandang, bumi runtuh. Jelas bahwa pertempuran yang sangat tragis baru saja terjadi di sini. Tatapan Yun Hao melihat ke area di mana bumi retak dan menggulung debu. Sesosok berjalan keluar dari debu. Orang ini membawa dua palu godam bergagang panjang, alisnya yang tebal seperti pedang. Dia memandang sekelompok orang Yun Hao, senyum muncul di wajahnya yang jujur, dan berkata, saudaraku, aku di sini. Bab 769, Han Qiansan bergerak, semangat pertempuran dalam masalah. Tiedan, pamanmu, kenapa kamu ada di sini? Dongfang Xiu bergegas mendekat dan menghancurkan bahu Si Feng dengan tinjunya. Wah, tubuh Si Feng bergetar, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Dongfang Xiu ketakutan dan buru-buru memeluk Si Feng. Yun Hao dan yang lainnya juga terbang di depan Si Feng. Si Feng menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan berkata, aku datang jauh-jauh dan menemukan bahwa seseorang menyergap di sini, jadi aku menduga bahwa mereka pasti mencoba menyergapmu, jadi aku memukul mereka semua sampai mati. Yun Hao mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng, tidak, saya kuat secara fisik, jangan siakan ramuan. Pria gemuk, cepat minum pilnya, jangan simpan, kami telah membunuh banyak orang yang tidak memiliki mata panjang, dan tidak ada kekurangan sumber daya. Baru pada saat itulah Si Feng meminum pil yang diberikan oleh Yun Hao, mengeluarkan pil dan meminumnya. Tiedan, bukankah baik bagimu untuk menjadi putra suci di Sekte Juding? Mengapa Anda harus ikut bersenang-senang? Pria gendut itu bergumam. Dongfang Xiu juga berkata, itu saja. Si Feng, saya hanya ingin Anda mengikuti saudara Yun untuk menghadapi bahaya bersama. Tetapi saya tidak bisa. Pria gemuk. Yang utama adalah Anda memiliki masa depan yang cerah,
dan hubungan Anda dengan kami belum terungkap. Si Feng, jika saudara laki-laki saya pergi, saya akan sangat kesepian di masa depan. Jika saudara laki-laki saya pergi, apa gunanya masa depan saya? Yun Hao, tidak apa-apa meninggalkan Sekte Juding. Master, sekte dari Sekte Juding memiliki masalah. Yun Hao sebenarnya diam-diam menjelaskan kepada Master Sumber Surga dari Menara Sumber, meminta mereka untuk membantu merawat Si Feng di Sekte Juding. Kelompok itu melanjutkan ke selatan. Ada beberapa pertempuran lagi di sepanjang jalan. Ini mendekati malam. Di depan Yun Hao, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Keadaan lelaki tua itu tampak sangat buruk, seolah-olah dia sedang sekarat, dan tubuhnya memancarkan aura pembusukan. Namun meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa lelaki tua ini kuat. Bahkan bisa disebut sangat kuat. Dia hanya berdiri di sana, seolah-olah dia telah menjadi satu-satunya di dunia. Orang tua itu tidak bisa bergerak. Jika kamu berani mencobanya, Luo Qingtian, orang pertama di kendo dunia, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pria gendut itu minum. Sekarang, seluruh alam surgawi tahu satu hal. Kaisar yang Tianhua menginginkan nyawa Yun Hao, dan Luo Qingtian ingin melindungi Yun Hao. Keseimbangan kekuatan, yang Tianhua dan Luo Qingtian, jadi ada situasi di mana hanya generasi muda yang dapat mengambil tindakan. Generasi tua orang kuat tidak datang untuk membantu Yun Hao, karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan Kaisar yang Tianhua. Generasi tua orang kuat tidak boleh membunuh Yun Hao, karena tidak ada yang tidak bisa takut dengan kemarahan Luo Qingtian. Mata keruh lelaki tua yang menghalangi jalan Yun Hao menatap Yun Hao dan kelompoknya. Pada saat ini, Si Feng mengambil langkah maju. Tuan, Yun Hao adalah saudara laki-laki saya yang baik. Dia dalam masalah sekarang, saya tidak bisa menutup mata. Saya harap Si Zun dapat memahami kesulitan saya. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa lelaki tua itu adalah Kaisar Ding Giok dari Sekte Juding. Kaisar Jade Ding, Si Feng, kembalilah bersamaku. Perjalanan ke perairan berlumpur ini, kamu tidak bisa menginjaknya. Kamu adalah putra suci dari Sekte Juding, dan partisipasimu dalam masalah ini akan memengaruhi seluruh Sekte Juding. Ketika saatnya tiba, seluruh alam Chang akan penuh dengan musuh Sekte Juding, dan puluhan ribu tahun fondasi Sekte Juding akan dihancurkan karena Anda, dan banyak orang juga akan mati karena Anda. Suaranya serak, seperti suara dua potong kayu kering bergesekan satu sama lain, dan itu terdengar sangat tidak nyaman. Si Feng menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, karena ini masalahnya, maka saya tidak akan menjadi putra suci dari Sekte Juding, dan guru akan kembali langsung untuk mengumumkan ke dunia luar bahwa Anda dapat menghapuskan saya, putra suci. Kaisar Yuding menghela nafas, apakah menurutmu Sekte Juding adalah apa yang kamu katakan akan memisahkan diri? Untuk mengolah Anda, Sekte Juding telah menghabiskan begitu banyak energi dan sumber daya, dan sebab dan akibat ini tidak dapat dipatahkan dengan mengatakan bahwa mereka dapat dipatahkan. Pada saat ini, pria gendut itu juga melangkah maju dan berkata, Kaisar Yuding, katamu, berapa banyak sumber daya yang telah kamu konsumsi untuk saudaraku, kami dapat memberi kompensasi padamu. Kaisar Yuding mendengus dingin dan berkata, sudahkah kamu membayarnya? Yun Hao membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, kamu harus tahu hubunganku dengan Aula Bela Diri dan Menara Sumber. Kamu langsung pergi ke Aula Bela Diri atau Menara Sumber, dan sumber daya yang kamu konsumsi untuk mengolah Si Feng akan dikompensasi kepadamu 10 kali lipat. Si Feng, Tuan, murid itu telah memenuhi harapan Anda. Bahkan jika murid itu bukan lagi anggota Sekte Juding, dia pasti akan membalas Anda dan Sekte Juding di masa depan. Itu saja. Yun Hao, ketulusan yang mereka berikan sudah cukup. Namun, Kaisar Yuding tersenyum dingin dan berkata, Si Feng, kamu dengan jujur kembali dengan lelaki tua itu hari ini, semuanya mudah dikatakan, jika kamu harus bersikeras untuk pergi, maka jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap sopan. Pada saat ini, cahaya keemasan gelap di mata Yun Hao menghilang. Baru saja, dia telah mengamati Kaisar Langit Ding dengan kekuatan sucinya. Kamu ingin membawa Si Feng kembali ke Sekte Juding. Bukan karena kamu khawatir Si Feng akan mengalami kecelakaan denganku. Kamu juga tidak khawatir Si Feng akan mengikutiku dan melibatkan Sekte Juding. Alasan sebenarnya adalah kamu ingin menggunakan Si Feng sebagai tungku penopang kehidupan. Anda telah mengembangkan teknik rahasia kejam yang disebut Deat Killing Xuangong. Kultivasi. Si Feng Anda tidak lebih dari menyukai vitalitasnya yang agung,
dan latihan yang Anda instruksikan untuk berlatih juga bagi Anda untuk melahap vitalitasnya. Yun Hao mengungkap kebenaran. Pihak-pihak Si Feng semuanya bingung. Di wajah tua yang mulia Kaisar Langit Ding, yang ditutupi dengan tanda, senyum menyeramkan muncul. Ini Yun Hao yang baik, dia bahkan tahu tentang Xuan Gong yang membunuh nyawa. Tapi, bahkan jika Anda tahu, orang tua itu ingin membawa Si Feng pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Begitu, kata-kata yang mulia Kaisar Langit Ding selesai, dia mengambil langkah maju dalam sekejap. Kekuatan yang kuat meledak. Langit dan bumi yang tak terbatas tampaknya telah berubah menjadi dunianya, dan dia meraihnya dengan satu tangan, dan sidik jari vitalitas yang besar langsung meraih Si Feng. Kekuatan alam kekaisaran tidak terbatas. Kecuali Yun Hao, semua orang lainnya merasakan tekanan besar. Seolah-olah tidak mungkin untuk menolak sama sekali. Mata Yun Hao sedikit menyipit, dan pupil matanya berubah menjadi emas tua lagi. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia berinisiatif untuk terbang menuju sidik jari besar yang menakutkan. Kekuatan supernatural yang menantang surga mendesak. Tubuh emas abadi. Tubuh Yun Hao langsung tampak telah berubah menjadi dewa emas yang tak terkalahkan. Mudra vitalitas kuat Kaisar Langit Ding jatuh ke tubuh Yun Hao dan dibawa secara paksa oleh Yun Hao. Bahkan pria gendut itu terkejut dan tidak bisa menutup mulutnya. Kaisar Jade Ding juga terkejut. Yun Hao, dia bisa menjemputnya tanpa cedera. Dan pada saat ini, percikan 4 warna terbang keluar dari hati Yun Hao dan terbang menuju Kaisar Langit Ding. Ledakan, segel api Taiyan meledak tiba-tiba. Tetapi bahkan segel api Taiyan, yang mengintegrasikan api hati api matahari, api Faitro biru, api sejati Tiang Xuan, dan api sejati Phoenix, tidak dapat melukai sehelai rambut pun Kaisar Langit Ding. Kaisar Yuding mendengus dingin. Lautan api yang mengamuk padam dalam sekejap. Napasnya sedikit terganggu. Lagi pula, dia baru saja terkejut ketika Yun Hao menerima pukulannya, dan dia diserang oleh kekuatan Yun Hao, menyebabkan vitalitasnya yang sudah habis berfluktuasi. Itu pada saat ini, sebuah tombak diam-diam menembus ruang dan muncul di belakang kepala Kaisar Langit Ding. Ujung pistol menembus bagian belakang kepalanya dan keluar dari mulutnya. Han Qiansan, yang memiliki ekspresi serius, juga bergegas keluar dari kehampaan dan meraih tombak yang menembus kepala Kaisar Langit Ding, dan kekuatannya meledak lagi. Ledakan, kepala Kaisar Langit Ding meledak secara langsung. Dengan jentikan tombak di tangan Han Qiansan, dia menghancurkan sisa jiwa Kaisar Langit Ding Zun yang ingin melarikan diri. Alam Kaisar, mati. Perburuan ini hanya untuk generasi muda. Pembangkit tenaga listrik generasi lama, jika mereka mengikuti Yun Hao untuk melindunginya, mereka pasti akan menjadi sasaran. Dengan cara itu, Yang Tianhua akan memiliki alasan untuk mengabaikan perjanjiannya dengan Luo Qingtian. Dan Han Qiansan, itu berbeda, dia adalah orang kuat yang tersembunyi dalam kegelapan. Meskipun dia hanya memiliki ranah orang bijak agung kesempurnaan, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membantai kaisar. Sejak Yun Hao meninggalkan kota Tongtian, Han Qiansan diam-diam mengikuti. Arti keberadaan Han Qiansan adalah untuk mencegah situasi ini terjadi sekarang. Orang-orang muda dari seluruh alam cakrawala, Yun Hao sendiri akan membunuh. Tetapi jika ada orang tua yang tidak mengikuti aturan, maka Han Qiansan akan membunuhnya. Tentu saja, Kaisar Jade Dingzun sangat kuat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam kaisar yang telah terkenal sejak lama. Bahkan jika vitalitasnya habis, Han Qiansan bukanlah lawannya. Oleh karena itu, Yun Hao sendiri menerima pukulan terlebih dahulu, dan kemudian melakukan serangan segel api Taiyan, menyebabkan sedikit cacat pada Kaisar Ding Giok, dan kemudian Han Qiansan, yang telah memulai jalan keheningan, menyelesaikan pembunuhan terakhir. Semuanya berada di bawah kendali Yun Hao. Saat itulah itu terjadi. Monumen ilahi di dantian Yun Hao bergetar lagi, dan suara wanita misterius itu terdengar. Semangat pertempuran yang mengalami masalah sangat berbahaya sekarang. Kamu sangat dekat dengan gumpalan semangat perang itu. Cepat. Bab 770, Pria Misterius, Disreinkarnasi. Ada sedikit urgensi dalam suara wanita misterius itu. Jelas, dalam pelantikannya, masalah dengan semangat perang yang dibangkitkan sudah cukup serius. Terdesak untuk waktu, Yun Hao segera memimpin semua orang untuk bergegas dengan kecepatan penuh lagi. Sekitar setengah jam berlalu. Ada di sekitar sini, suara wanita misterius itu terdengar lagi. Tetapi begitu Yun Hao berhenti,
Ekspresinya langsung menjadi sangat serius, karena, di depan mereka, ruang perlahan retak, dan seorang pemuda berjalan keluar dari kehampaan. Di dahi orang ini, dia memakai pelindung dahi logam khusus. Itu adalah Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Meskipun tubuh Jiang Chen tidak memancarkan fluktuasi kekuatan, Yun Hao dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Jiang Chen memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Makan pukulan. Orang gila naga itu tidak banyak bicara, berteriak dengan marah, langsung bergegas, dan menghancurkan dengan pukulan. Jiang Chen hanya mengangkat lengan kanannya dengan ringan, dan dia secara akurat meraih tinju kegilaan naga. Seberapa ganas tinju Dragon Mania? Orang biasa di alam 5 kali lipat alam kesengsaraan, dia bisa langsung meledakkan lawan dengan satu pukulan. Tapi, Jiang Chen dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih tinju manusia naga itu. Dia meraih lengan tinju manusia naga itu, dengan mantap, bahkan tanpa sedikit pun gemetar. Wajah naga, itu tiba-tiba berubah, dan dia meraung rendah. Tiba-tiba, raungan naga bergema di langit dan bumi. Tubuh kegilaan naga langsung berubah menjadi naga surgawi emas bercakar 5. Long Wei mengguncang langit dan bumi. Ini agak menarik, Jiang Chen berkata dengan ringan, lalu menamparkan dengan satu tangan. Dalam sekejap, langit dan bumi tampak menjadi sangat dingin dan sunyi, seolah-olah telah berubah menjadi dunia liar yang tak terbatas. Itu adalah salah satu dari 3 warisan terkuat dari Tanah Suci Terpencil Timur, segel terpencil surgawi yang digunakan Yun Hao untuk menipu Ye Lin. Ledakan, kekuatan segel surgawi yang menyedihkan seperti gunung dan laut, melonjak dan berdampak tak tertandingi pada tubuh naga surgawi emas bercakar 5. Meskipun kegilaan naga berubah menjadi tubuh naga surgawi, dia bukan lawannya, dan dia dikalahkan dan mundur. Dongfang Xiu, Fatih, Si Feng, dan Peng Guang tiba-tiba ingin maju untuk membantu. Lawan, ini terlalu kuat, sangat kuat, Anda harus bertarung dalam kelompok. Namun, Yun Hao menghentikan mereka dan berteriak pada saat yang sama. Dragon Mania, kembalilah. Kegilaan, naga mengeluarkan raungan naga, ekor naga menjentikkan, dan dia mencambuk dengan keras, menyingkirkan serangan Jiang Chen, mundur ke sisi Yun Hao, dan berubah kembali menjadi kegilaan naga manusia, dan sudut mulutnya menumpahkan darah. Jiang Chen, ini sangat menarik, ini pertama kalinya saya melihat garis keturunan naga ilahi yang begitu kuat. Anda lebih kuat dari beberapa naga berdarah murni yang telah saya bantai. Wajah naga itu, jelek, ekspresi pria gendut, itu sangat serius. Orang, ini telah membunuh naga. Dan ada lebih dari satu. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu, mereka pikir itu pasti membual. Dapat dilihat bahwa setelah melihat kekuatan Jiang Chen, dia tahu bahwa dia memang memiliki kekuatan ini. Setengah dari kegilaan naga dari garis keturunan naga surgawi tidak bisa mengalahkannya. Seekor naga muda dengan garis keturunan di bawah naga surgawi. Bahkan lebih tidak mungkin menjadi lawannya. Mata Jiang Chen berkedip, menoleh ke Yun Hao, dan berkata, "Aku adalah Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Jiang Chen, aku datang untuk menemukanmu." Yun Hao, tapi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan denganmu sekarang. Jiang Chen, itu terserah kamu. Kata-kata itu, jatuh, dan Jiang Chen melangkah keluar. Ledakan, dia menginjak udara kosong, tetapi seolah-olah dia telah menginjak jantung langit dan bumi bergetar, dan udara, cahaya, dan vitalitas semuanya terdistorsi secara liar. Dibandingkan dengan ketika dia bertarung dengan kegilaan naga barusan, kekuatan ledakannya beberapa kali lebih kuat. Bertarung melawan maniak naga, kekuatannya yang mengejutkan semua orang bukanlah dirinya sama sekali, itu hanya penampilannya sejauh ini. Menghadapi serangan kuat Jiang Chen, bahu Yun Hao sedikit bergetar. Kucing liar, yang telah berbaring di bahu Yun Hao sepanjang jalan dan tidak memiliki kinerja, tiba-tiba memiliki roh di sekujur tubuhnya dan langsung berdiri. Cakar kecil berbulu itu menjentikkan ke depan. Meong mengirimmu pergi ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap, riak spasial yang beriak menyebar. Bisa. Ketika riak di lapisan ruang ini memengaruhi tubuh Jiang Chen, mereka tiba-tiba membeku. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Bakat kucing liar itu berjarak ribuan mil, cukup mesum, dan tidak mungkin untuk mencegahnya, terutama kucing liar telah makan dengan baik dan tidur nyenyak baru-baru ini, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika beberapa biksu yang baru saja memasuki tingkat alam suci, kucing liar dapat mengirimnya ribuan mil jauhnya dengan satu cakar.
Meong menyuruhmu pergi, kamu harus pergi. Kucing liar, itu marah, dan cakarnya yang berbulu melambai lagi. Lingkaran kedua riak spasial yang beriak melonjak. Tubuh Jiang Chen menghilang dari tempat itu dalam sekejap dan dikirim ribuan mil jauhnya. Kucing liar, Semua orang juga semakin menyadari betapa kuatnya kekuatan Jiang Chen di tanah suci hutan belantara timur ini. Ayo pergi. Yun Hao tidak menunda sejenak, dan segera memimpin semua orang untuk mencarinya di sekitarnya. Wanita misterius di monumen itu berkata bahwa roh perang yang bermasalah ada di sekitar sini. Stasiun bawah tanah. Di ruang bawah tanah darurat, 3 sosok duduk dalam segitiga. Mereka bertiga mengenakan jubah seragam, hitam di kiri dan putih di kanan. Hitam kaya, putih menyilaukan. Wajah mereka bertiga juga mengenakan topeng yang sama, yang ditutupi dengan garis-garis horizontal hitam dan putih. Di tengah mereka bertiga, bola kristal seukuran kepalan tangan melayang. Di dalam bola kristal, ada sosok ilusi saat ini. Sosok ilusi itu tampak berjuang keras, mencoba keluar dari bola kristal. Dan ketiga orang ini terus-menerus memainkan sidik jari tangan, dan aliran kekuatan yang stabil ditransmisikan ke bola kristal. Tiba-tiba, 3 titik merah tiba-tiba muncul di bola kristal. Salah satu dari ketiganya segera berkata, sepertinya ada panen besar kali ini, dan 3 roh pertempuran lagi telah dikirim ke pintu. Orang lain, sialan, 3 roh perang muncul pada saat yang sama. Mungkinkah mereka mengetahui tentang tempat ini dan secara khusus bergegas untuk menyelamatkan roh perang yang ditangkap oleh kita ini, bukan? Lalu apa? Pada tahap ini, roh perang yang dibangkitkan ini tidak terlalu kuat sama sekali, dan kita masih memiliki cakram reinkarnasi di tangan kita yang berspesialisasi dalam menahan roh perang. 12, kamu hadapi itu. Oke, serahkan saja padaku. Hahaha, aku sudah menangkap roh perang, dan sekarang ada 3 domba gemuk yang dikirim ke pintu. Ayo kembali kali ini, dan hadiahnya pasti akan sangat kaya. Saat berikutnya, salah satu dari ketiganya berdiri. Di dada jubah hitam putih orang ini, 3 karakter emas disulam. Jiwa 12. 2 orang yang masih duduk di tanah untuk menyegel dan mengirim kekuatan ke dalam bola kristal adalah sama, yang satu adalah Soul 11, dan yang lainnya adalah Soul 10. Jiwa 12 menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Luar. Yun Hao tiba-tiba merasakan bahaya ekstrim di hatinya, dia segera melintas, berteleportasi dalam 1 langkah, bergegas ke sisi Si Feng tidak jauh, dan kemudian berteleportasi pergi bersama Si Feng. Ledakan, kekuatan menakutkan tiba-tiba turun ke posisi asli Si Feng, menjatuhkan tanah dari lubang yang sangat berlebihan dan tak berdasar. Yun Hao membawa Si Feng untuk berteleportasi di sebelah pria gemuk itu, dan kemudian tangannya yang lain juga mengulurkan tangan, meraih lengan pria gemuk itu, dan kali ini, langsung berteleportasi dengan mereka berdua. Ledakan, sama seperti barusan. Kekuatan menakutkan lainnya jatuh pada posisi di mana pria gendut itu baru saja berada. Siuer hati-hati. Yun Hao berteriak, segera lepaskan kedua tangan yang meraih pria gendut itu dan Si Feng, dan teleportasi dilemparkan lagi, bergegas menuju Dongfang Xiu. Hampir pada saat-saat terakhir, Yun Hao akhirnya berteleportasi dengan Dongfang Xiu dan menghindari serangan yang menakutkan. Kegilaan naga, kucing liar, dan Peng Guang segera bergegas ke sisi Yun Hao untuk bergabung dengan mereka. "Ceka, si kecil, kamu memiliki sedikit kemampuan." Suara aneh Yin dan yang datang dari kehampaan, dan saat berikutnya, jiwa 12 muncul di hadapan Yun Hao. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.